Episode 2021 tiba-tiba melihat ke belakang. Wang Lin terbiasa dengan tatapan yang terfokus padanya pada acara semacam ini. Ekspresinya tetap sama saat pakaian putihnya berkibar dan dia dengan tenang berjalan ke depan. Orang ini, siapa dia? Dia datang sendiri dan berani datang pada tabuhan drum ke-9. Mungkinkah dia memiliki identitas khusus? Orang ini sangat asing. Diskusi lembut dimulai di antara kerumunan saat Wang Lin berjalan melewati ribuan orang, 108 jin, 72 orang suci, 36 zhang. Saat dia berjalan ke depan, semakin banyak tatapan tertuju padanya, dan dengungan menjadi semakin keras. Di mana dia akan duduk? Dia berani maju ke depan. 2 dari 4 kursi di depan disiapkan untuk Grand Empyrean dan Guru Kekaisaran. 2 kursi terakhir disediakan untuk 2 leluhur Dao kuno yang masih hidup. Di antara 4 kursi terakhir yang tersisa, 1 di depan dan 3 di belakang. Saat Wang Lin berjalan menuju 18 raja, 7 dari mereka benar-benar berdiri dan menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Dengan ini, 100.000 orang menjadi gempar dan diskusi menjadi lebih intens dibandingkan saat 18 raja dan 9 jenderal abadi masuk. Wang Lin berhenti sejenak dan tersenyum pada 7 orang yang membungkuk ke arahnya. Lalu dia berjalan menuju 9 jenderal abadi yang diselimuti aura hitam. Dari 9, 8 tetap diam, tetapi orang yang setara dengan Ascendan Empyrean yang melewati istana ke-14 mendengus dingin dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba berdiri seolah ingin mencegah Wang Lin terbang di atasnya. Tapi saat dia hendak berdiri, tatapan dingin Wang Lin menoleh dan ada kilatan niat membunuh merah di matanya. Tekanan mengejutkan menyebar dari tubuh Wang Lin dan kemudian tiba-tiba menghilang. Meski hanya sesaat, namun menyebabkan orang yang akan berdiri gemetar. Dia kaget dan tidak bisa berdiri. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia duduk kembali. Saat ini, pikirannya bergemuruh dan keringat dingin menutupi tubuhnya. Tatapan Wang Lin membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam pembantaian dan dibunuh oleh Wang Lin ratusan ribu kali. Seolah-olah dia memasuki ilusi di mana dia terus-menerus dibunuh. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Tatapan itu seolah menyerbu ke dalam tubuhnya, meremukkan organ dalamnya, mengikis tulang dan dagingnya, lalu melahap jiwanya. Detak jantungnya bertambah cepat seolah-olah akan runtuh. Saat dia duduk kembali, Wang Lin mendarat di tanah dan tiba di depan meja paling depan dalam pengaturan tempat duduk berbentuk kipas ini. Dia melihat ratusan platform terbang dan ratusan ribu orang di alun-alun sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan duduk dengan tenang. Saat dia duduk, keributan besar terjadi di seluruh alun-alun. Siapa dia? Dia duduk di posisi Grand Empyrean Dao kuno. Ini. Tekanan yang dilepaskan orang tersebut sangat kuat dan benar-benar membuat jantung saya terasa seperti berhenti berdetak. Kekuatan kunonya tak terduga dan dia jelas bukan orang normal. Saya mendengar bahwa Grand Empyrean Dao kuno mengumumkan bahwa dia telah menerima seorang murid. Mungkinkah dia murid Grand Empyrean Xuan Luo? Tapi dia masih sangat muda. Itu memang dia. Empyrean Ascendan berambut putih. Saya tidak menyangka orang ini benar-benar menjadi murid Grand Empyrean Xuan Luo. Apa? Dia adalah Empyrean Ascendan berambut putih. Bukankah Empyrean Ascendan berambut putih adalah anggota klan Celestial? Dikatakan bahwa dia nomor 1 di bawah Grand Empyrean. Bahkan ada rumor bahwa dia adalah matahari ke-10 dari benua astral abadi. Mereka yang mengenali Wang Lin berasal dari keluarga kerajaan, seperti Pangeran Jidu. Anggota Dao kuno lebih tahu karena mereka tahu tentang Wang Lin. Namun, anggota klan lain memiliki ekspresi yang sangat rumit saat mereka melihat Wang Lin. Ada tanda-tanda ketakutan yang tersembunyi di mata mereka. Sebenarnya, mereka tidak sepenuhnya menyadari Wang Lin. Xuan Luo telah membawa Wang Lin ke Ji kuno dan Si kuno. Selain datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat, mereka juga datang untuk mengamati kekuatan Dao kuno. Di antara tatapan yang memandang Wang Lin, salah satunya dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangan ini datang dari salah satu platform terapung tempat Pangeran Jidu berada. Pangeran Jidu telah menyaksikan Wang Lin muncul hingga dia menarik perhatian semua orang di sini. Dia melihat betapa tenangnya Wang Lin dan menghela napas dalam-dalam. Nama ayah baptis dikenal oleh klan kuno. Nama ayah baptis cukup mengejutkan semua orang. Jika ayah baptis bisa membantuku. Pangeran Jidu mengepalkan tinjunya. Wang Lin mengabaikan semua tatapan yang tertuju padanya. Dia duduk di sana dan memejamkan mata, tetapi saat ini, hatinya sangat tidak tenang. Seolah-olah iblis dalam diri telah mengambil alih, dan dia merasa dirinya kehilangan kendali.
Perasaan ini muncul setelah Wang Lin mulai berjalan ke istana dan berasal dari kegelisahan yang dia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba ledakan itu terjadi ketika dia duduk, yang membuatnya terkejut. Meski bisa ditekan, hal itu mempengaruhi mood Wang Lin. Kalau tidak, ketika Jenderal Abadi berdiri, Wang Lin tidak akan mengungkapkan sedikit pun tentang kultivasinya di sana. Tingkat karakter seperti itu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya melakukan itu. Pada saat itu, Wang Lin bahkan memiliki pemikiran gila untuk membunuh orang itu dan membunuh semua orang di sini. Apa alasannya? Mengapa saya menjadi seperti ini setelah tiba di istana Dao kuno? Wang Lin menutup matanya dan mengayuh sepedanya. Pikirannya perlahan menjadi tenang, tapi dia menjadi semakin murung. Ada yang tidak beres. Mungkinkah istana mengaktifkan beberapa batasan untuk mempengaruhiku seperti ini? Namun, melihat sekeliling, sepertinya tidak ada batasan yang diaktifkan. Wang Lin membuka matanya dan diam-diam duduk di sana. Dan perasaan gila ini berubah dari kegelisahan. Samar-samar saya merasakannya beberapa hari yang lalu, dan sekarang semakin intens. Rasanya seolah-olah sesuatu yang sangat penting bagiku akan terjadi. Sepertinya itu akan menjadi peristiwa besar dalam hidupku. Bahkan ketika aku menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak pernah merasa seperti ini. Wang Lin tidak bisa. Mau tidak mau mengerutkan kening. Aku tidak bisa tinggal lama di istana Dao kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Saat ini, ketukan drum ke-9 berangsur-angsur memudar. Ketika ketukan genderang menghilang, semua orang di alun-alun dan di platform terbang tiba-tiba terdiam. Semua orang tanpa sadar berhenti berbicara dan tatapan mereka berkumpul di aula utama. Kaisar tiba. Suara tajam dan melengking terdengar dari aula. Itu membawa kekuatan penetrasi yang kuat. Kemudian pintu yang tertutup itu terbuka. Saat pintu dibuka, semua tatapan tertuju ke aula, pada pria yang duduk di singgasana naga. Pria ini mengenakan jubah kerajaan dan mahkota kaisar. Dia memberikan tekanan yang kuat tanpa mengungkapkan kemarahan apapun. Itu adalah Kaisar Dao kuno. Kami semua menyambut kaisar. Di alun-alun dan platform, semua orang, termasuk 18 raja, semuanya membungkuk pada Kaisar Dao kuno. Anggota non-Dao kuno tidak harus berlutut, tetapi semua anggota Dao kuno harus berlutut. Wang Lin berdiri, dan setelah merenung sejenak, dia membungkuk tetapi tidak berlutut. Meskipun ekspresinya tampak normal, perasaan pembantaian yang gila itu menyapu pikirannya seperti gelombang yang mengamuk. Dia hampir tidak bisa menekannya. Perasaan ini menjadi sangat kejam saat Kaisar Dao kuno muncul. Semuanya, ini adalah hal yang menggembirakan bagiku. Mari kita rayakan dengan perjamuan ini, dan kalian semua minum bersamaku. Kaisar Dao kuno tersenyum, tetapi ketika tatapannya melewati Wang Lin, hatinya tidak bahagia dan suram. Namun, ekspresinya tetap sama dan dia bahkan tersenyum pada Wang Lin seolah dia khawatir. Saya sangat senang semua teman ini bisa datang ke Dao kuno saya. Hari ini, saya tidak akan banyak bicara. Izinkan saya mengangkat gelas untuk semua teman yang datang. Kaisar Dao kuno mengangkat tangan kanannya dan sebuah bayangan muncul dan memberinya secangkir anggur. Pada saat yang sama, semua orang di alun-alun dan platform mengambil anggur di meja mereka. Mereka semua dengan hormat mengangkat cangkir anggur mereka. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan mengambil cangkir anggur. Dia bermaksud menyerahkan hadiah gurunya setelah cawan ini dan kemudian pergi. Iritasi di hatinya menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kaisar Dao kuno tersenyum dan menyesapnya. Semua orang minum sesudahnya sebagai ucapan selamat. Wang Lin tidak minum tetapi meletakkan cangkirnya bersama orang lain dan hendak berbicara. Selain acara yang menggembirakan ini, saya juga ingin mengumumkan hal lain. Beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar bahwa murid Grand Empirean Xuan Luo, Empirean Ascendan berambut putih dari klan surgawi, akan menjadi penjaga Dao kuno saya. Wang Lin, datang dan dengarkan dekrit itu. Kaisar Dao kuno tersenyum. Wang Lin diam-diam berjalan maju beberapa langkah dan menggenggam tangannya sekali lagi. Masih belum berlutut. Ekspresi Kaisar Dao kuno sangat berat. Dia tidak berbicara tetapi dengan tenang menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, semua orang menyadari kelainan itu, dan tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Di antara banyak tatapan, salah satunya datang dari Pangeran Jidu. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia sedang menunggu hari di mana Wang Lin akan diusir dari Dao kuno. Kaisar, saya datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat atas perilaku guru. Saya masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi. Wang Lin tidak lagi memiliki kesabaran karena dia sangat kesal saat ini, dan dia dengan dingin menatap Kaisar.
Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat orang ini lagi, dia merasakan niat membunuh dan rasa jijik yang tak terkatakan. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan kotak yang diberikan Suan Luo padanya. Dia melemparkannya ke depan dan ditangkap oleh bayangan yang muncul di hadapan Kaisar Dao kuno. Bayangan itu dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar Dao kuno. Wang Lin, aku menyatakanmu sebagai wali Dao kunoku. Karena ada urusan penting yang harus diselesaikan, maka Anda boleh pergi. Saya harap Anda bisa datang ke upacara akbar besok. Kaisar Dao kuno memandang Wang Lin dengan dalam dan tersenyum. Dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang telah terjadi dan tidak lagi memandang Wang Lin. Kemudian Kaisar Dao kuno berkata, undang permaisuri. Kejengkelan di hati Wang Lin menjadi semakin kuat dan dia berbalik untuk pergi. Namun kemudian suara bel bergema di telinganya dan menyatu dengan perasaan di hatinya. Hal ini membuat rasa kesal di hatinya tiba-tiba hilang tanpa bekas. Wang Lin kaget dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang wanita mengenakan jubah Phoenix berjalan keluar dari aula dan berjalan menuju Kaisar Dao kuno. Episode 2022 dipenuhi kemarahan. 1. Wanita itu mengenakan gaun Phoenix yang sangat berwarna-warni, memberinya temperamen yang mulia. Dia menundukkan kepalanya, tetapi wajahnya ditutupi tirai manik-manik, menyembunyikan kerutannya saat dia berjalan menuju Kaisar Dao kuno. Bunyi lonceng itu sebenarnya bukan berasal dari lonceng, melainkan dari benturan manik-manik yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, semua anggota dari 3 klan di alun-alun dan platform memandang wanita ini. Dia bukanlah kecantikan yang mutlak, tapi ada perasaan yang tak terlukiskan pada dirinya. Dia sangat lembut dan nyaman, seolah bisa menenangkan jiwa. Temperamennya tenang. Ibarat indahnya lembah luas yang sunyi, hanya ketika seekor burung tak sengaja terbang dari atas barulah ia bisa melihat keindahan tempat ini. Saat Wang Lin berdiri di sana, rasa kesal di hatinya menghilang saat wanita itu muncul, seolah-olah wanita itu belum pernah ada di sana. Song Zi. Wang Lin segera mengenali wanita ini. Dia ingat saat pertama kali melihat wanita ini di luar kota batu hitam. Kaisar Dao kuno mengungkapkan sedikit kegembiraan. Saat wanita itu berjalan, dia melambaikan lengan bajunya dan berbicara. Permaisuri, duduklah di sebelahku. Hari ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi Dao kuno saya dan hari yang penting bagi kami. Langkah wanita berpakaian Phoenix berhenti sejenak sebelum dia berjalan diam-diam ke singgasana naga Kaisar Dao kuno dan duduk dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar ke alun-alun. Dia masih mengerutkan kening dan wajahnya mengandung rasa kebingungan yang tersembunyi, membuat orang merasa bahwa dia tidak berdaya. Saat dia mengangkat kepalanya, hal pertama yang dia lihat adalah Wang Lin menatapnya. Saat ini, tatapan mereka bertabrakan di dalam istana. Saat tatapan mereka berpotongan, Wang Lin merasakan pikirannya bergemuruh. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak sekaligus. Saat ini, seluruh tubuhnya, jiwa asalnya, dan bahkan jiwanya bergetar. Seolah-olah wanita ini adalah bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap wanita itu, dan detak jantungnya semakin cepat. Wanita ini memberinya perasaan familiar, tapi tersembunyi di balik tirai kabut. Wang Lin tidak bisa memikirkan sumber perasaan ini. Wan Er, Li Qianmei, Zhou Ru, kupu-kupu merah. Wang Lin menatap mata wanita itu dan daftar wajah muncul di benaknya. Namun, dia tidak dapat menemukan sumber keakraban tersebut. Dia tidak tampak seperti salah satu dari mereka. Ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia menemukan wanita itu sangat asing dan sangat berbeda dari yang dia harapkan. Wang Lin. Sebuah suara yang tidak nyaring namun penuh keagungan bergema di telinga Wang Lin. Apakah permaisuriku sudah menarik perhatianmu? Kaisar Dao kuno memandang Wang Lin dengan kilatan rasa dingin di matanya. Dia adalah kaisar, dan semua orang hanya melihat permaisurinya sekali sebelum menarik pandangan mereka. Namun Wang Lin ini terus menatap. Dia sudah tidak puas dengan Wang Lin, dan sekarang kata-katanya dingin saat dia mengerutkan kening. Wang Lin diam-diam merenung dan sepertinya terbangun berkat kata-kata Kaisar Dao kuno. Dia mengungkapkan tatapan yang rumit dan mengabaikan Kaisar Dao kuno tetapi masih menatap wanita berpakaian Phoenix. Dia ingin menemukan sumber keakraban pada wanita ini, tapi saat dia melihatnya, dia menghela nafas dan memperlihatkan tatapan melankolis. Dia tidak mengenal wanita ini. Dia samar-samar menemukan akar dari keakraban ini, itu adalah temperamennya. Temperamen tenang ini sangat mirip dengan Li Muan. Tidak mungkin Wan Er. Itu hanya temperamen yang mirip, itu hanya ilusi. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini,
jika wanita ini benar-benar Limuwan, dia akan bisa mengetahuinya secara sekilas. Namun, tidak peduli seberapa terlihatnya dia tidak dapat menemukan aura Limuwan. Wan Er ada di dalam peti mati penghindar surga dan pecahan jiwanya hilang. Aku tidak dapat menemukannya. Wanita ini bukan dia, hanya saja ada orang dengan temperamen yang sangat mirip di dunia ini. Wang Lin menutup matanya untuk menutupi kesedihan dalam diri mereka. Wajah wanita itu sedikit merah dan ada kemarahan di matanya, seolah dia tidak senang dengan tatapan Wang Lin. Dia tidak tahu kenapa, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan keakraban. Tapi begitu perasaan ini muncul, anehnya perasaan itu menghilang seolah-olah tidak ada. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kaisar Dao kuno mengangkat tangan kirinya dan membanting sandaran tangan tahta naga. Terdengar dentuman keras, namun tidak ada kerusakan pada sandaran tangan. Namun, saat ini, lebih dari selusin sumber niat membunuh mengunci Wang Lin pada saat yang bersamaan. Mereka bersembunyi di aula seperti untaian asap, dan begitu Kaisar memberi perintah, mereka akan menyerang. Juga pada saat ini, orang-orang di alun-alun dan ratusan platform menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Mereka memiliki tatapan aneh saat mereka melihat Wang Lin dan wanita yang sedikit marah dalam gaun Phoenix. Wanita ini sangat mirip dengan teman lamaku. Wang Lin membuka matanya dan melihat kemarahan di matanya. Dia sekarang yakin dia bukan orang yang dia cari. Namun, kesamaan temperamen membangkitkan kesedihan dan rasa sakit yang menyayat hati Wang Lin. Oh! Mata Kaisar Dao kuno bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Dia menatap wanita itu dan kemudian ke Wang Lin, lalu dia tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sulit dipahami. Kaisar Dao kuno berkata, "Permaisuri, apakah Anda mengenali calon penjaga Dao kuno saya?" Wanita berbaju Phoenix menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Guru kekaisaran berkata bahwa pecahan jiwa ini disegel olehnya dan tidak ada fluktuasi yang menyebar. Bahkan jika orang yang paling dekat dengan pecahan jiwa muncul, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Kecuali orang itu memiliki kekuatan ramalan melebihi guru kekaisaran, bahkan para Grand Empyrean pun tidak dapat mendeteksinya. Kaisar Dao kuno tersenyum tipis. Menarik. Mungkinkah pecahan jiwa ini benar-benar ada hubungannya dengan Wang Lin ini? Kaisar Dao kuno terkejut, tapi dia tetap mempertahankan senyuman yang sulit dipahami itu. Kaisar Dao kuno perlahan berkata, "Mungkin kalian berdua benar-benar mengenal satu sama lain. Permaisuriku, berjalanlah ke arah wali masa depan Dao kunoku dan biarkan dia melihat lebih dekat. Jika kalian berdua benar-benar mengenal satu sama lain, itu akan menjadi acara yang menggembirakan." Wanita berpakaian Phoenix dengan lembut berdiri dan menatap Wang Lin sebelum perlahan berjalan ke bawah. Wang Lin memandangnya dan, untuk sesaat, dia merasa seperti Limuwan yang berjalan ke arahnya. Bahkan hati dan tubuhnya bergetar. Wanita itu berhenti 10 kaki dari Wang Lin, dan kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin merasakan perasaan yang sangat dingin namun akrab. Itu membuatnya lupa bahwa dia berada di istana Dao kuno, lupa bahwa dia berada di klan kuno, lupa bahwa dia berada di benua astral abadi, dan dia kembali ke dunia gua. Saat mereka saling menatap, kesedihan di matanya seakan mampu meluluhkan dunia. Kesedihan terlihat oleh wanita itu, dan tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya. Kebingungan muncul di matanya, tetapi kebingungan itu segera menghilang dan berubah menjadi kemarahan. "Kamu, bukan dia." Setelah sekian lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia tiba-tiba ingin mabuk agar dia bisa melupakan rasa sakit dan kesedihan dari jiwanya. Dia tahu bahwa apa yang dia rasakan hanyalah ilusi. Namun ilusi ini membuatnya mengingat masa lalu ribuan tahun yang lalu dan membuat kesedihannya semakin hebat. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wang Lin tidak melihat wanita itu lagi atau Kaisar Dao kuno, tapi dia tidak pergi. Dia kembali ke mejanya dan duduk. Dia melihat ke meja untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil kendi anggur dan meneguknya. Namun, meski wine ini pedas, itu tidak cukup membuatnya mabuk. Wang Lin jarang menangis, tapi saat dia minum, air mata mengalir dari sudut matanya. Air mata ini mengalir ke mulutnya bersama anggur dan terasa sangat pahit. Itu seperti rasa kesedihannya. Wanita berpakaian Phoenix kembali ke sisi Kaisar dan menenangkan diri. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Senyuman di wajah Kaisar Dao kuno melebar dan tatapannya terkadang tertuju pada Wang Lin. Ada kilatan rasa bangga dan gembira di matanya. Sepertinya sangat mungkin Wang Lin mengetahui fragmen jiwa. Dan kebingungan yang muncul kemungkinan besar disebabkan oleh Wang Lin. Sayangnya, tidak peduli apa tingkat kultivasi Anda,
Tidak peduli berapa banyak darah jiwa yang Anda miliki, dan bahkan dengan Xuan Luo sebagai gurumu, kesedihan terbesar adalah kalian bahkan tidak bisa mengenali satu sama lain ketika kalian berada tepat di depan satu sama lain. Tapi ini membuatku sangat bersemangat. Kaisar Dao kuno mengangkat cangkirnya dan minum dengan 100.000 orang-orang yang datang ke perjamuan itu. Menurut tradisi Dao kuno, dia harus membiarkan wanita itu pergi, tapi dia tidak melakukan ini dan malah menyuruhnya tinggal. Dia terus menatap Wang Lin. Seolah-olah hal ini memberinya kepuasan dan kesenangan terbesar. Karena Kaisar Dao kuno, perjamuan telah mencapai puncaknya. Kerumunan dipenuhi dengan kata-kata ucapan selamat, sangat meriah. Dalam kekacauan yang meriah ini, Wang Lin diam-diam duduk di sana dan minum anggur. Kesedihan di matanya tidak bisa terhapuskan oleh anggur. Permaisuri, suasana hati penjaga Wang sepertinya sedang buruk. Pergilah minum bersamanya untukku. Kaisar Dao kuno tersenyum. Episode 2023 dipenuhi kemarahan. 2. Wanita berbaju Phoenix menghela nafas. Dia sangat tidak menyukai pemandangan semarak ini. Khususnya, tatapan Wang Lin membuatnya merasakan tusukan sakit di hatinya, dan bahkan dia tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Namun, setiap kali dia mencoba memikirkannya, dia merasa semakin bingung. Dia dengan lembut bangkit dan bayangan segera muncul di belakangnya dan menyerahkan secangkir anggur. Benda itu melayang di belakangnya saat dia berjalan keluar istana, pergi ke alun-alun yang ramai, dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin sedang duduk di sana dengan kepala menunduk. Dalam waktu singkat ini, dia telah meminum 7 atau 8 kendi anggur. Dia menatap wanita yang berdiri di depannya dan matanya tampak kabur lagi. Kamu. Wanita itu memandang Wang Lin dan hendak berbicara. Apakah kamu tahu cara memainkan sitar? Wang Lin bertanya dengan getir. Setelah dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Dia mengambil kendi anggur dan menyentuh cangkir anggur di tangan wanita itu. Dia meminum seluruh kendi dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Tetesan anggur bertebaran dan satu tetes mendarat di wajah wanita itu. Saat itu sangat dingin. Wan Er, di mana jiwamu? Wang Lin menghilang ke langit, tapi wanita itu samar-samar mendengar suaranya. Suara ini dipenuhi dengan kesedihan. Dia bukan satu-satunya yang mendengarnya. Beberapa orang di alun-alun dan di peron juga mendengarnya. Kaisar Dao kuno juga mendengar ini, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar. Dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Dia tidak melihat, Wang Lin tidak melihat, dan tidak ada seorang pun di sini yang melihat bahwa ketika wanita berpakaian Phoenix mendengar kata-kata Wan Er, dia mengungkapkan ekspresi kesusahan dan kebingungan. Namun, hal itu segera menghilang dan ekspresinya menjadi hampa. Dia berjalan kembali ke istana dengan ekspresi hampa. Di belakangnya, pesta yang meriah sekali lagi dimulai. Wan Er, aku rela menjungkir balikkan seluruh langit hanya untuk menemukan bayanganmu. Wan Er, aku akan membakar seluruh langit hanya untuk memberimu alasan untuk tidak lagi menutup matamu. Wan Er, aku akan menyerang seluruh dunia dengan guntur supaya kamu bisa mendengar suaraku. Wan Er, aku telah berjalan jutaan kilometer dan melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menemukan nafasmu. Wan Er, aku menjadi iblis untuk membunuh Dao dan menantang langit untuk menumbangkan langit dan bumi. Aku berdiri di hadapanmu dengan punggungku yang suram dan kesepian hanya agar kamu bisa membuka matamu yang menenangkanku. Wan Er, apakah jiwamu? Air mata mengalir di mata Wang Lin saat dia berjalan melewati kota kekaisaran Dao kuno yang terang benderang. Saat dia berjalan maju tanpa suara, punggungnya menunjukkan kesuraman dan kesepian. Kesedihannya selalu terkubur jauh di dalam hatinya dan selalu ditutupi oleh ketidakpedulian. Itu tidak akan mudah muncul, tapi ketika dia melihat temperamen familiar itu, Wang Lin tidak bisa lagi menutupinya dan menipu dirinya sendiri. Air matanya mengalir. Saat dia berjalan pergi tanpa suara, air matanya menetes ke atap rumah yang dia lewati. Suara meriah dari istana masih bisa terdengar, tapi Wang Lin tidak mau mendengarkan. Dia ingin menemukan tempat di mana dia bisa menyendiri dengan tenang dan mengingat kembali kenangannya. Dia kembali ke kuil Dao kuno dan kembali ke rumahnya sendiri. Dia duduk di dalam rumah dan tidak tega mengolah atau melihat matahari Grand Empyrean di dunia gua. Dia memandang dunia penuh warna untuk waktu yang lama. Saya memiliki kultivasi yang menembus surga. Tapi terus kenapa? Saya memiliki keinginan untuk menentang surga. Tapi bagaimana dengan itu? Meskipun aku adalah penjaga Dao kuno, aku tidak dapat menemukan jiwa Wan Er. Wajah Wang Lin dipenuhi rasa sakit. Dia tidak mau memikirkan masalah ini.
Dia telah menggunakan kultivasinya sebagai alasan untuk mematikan rasa dan menipu dirinya sendiri atas semua ini. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya harapan dalam menemukan jiwa One R. Namun, dia telah menipu dirinya sendiri selama ribuan tahun, tetapi sekarang, ketika dia melihat Song Zi, yang tampak seperti One R, dia tidak dapat mengendalikan perasaannya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin mengunci diri di dalam rumah dan menanggung rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengingat kembali kenangan masa lalu. Dia hanya bisa mengandalkan ingatannya untuk tidak lagi merasa kesepian. Seperti nenek moyang Sekte Donglin, yang tinggal di Sekte Mati dan hanya ditemani oleh ingatannya. Di dunia ini, ada orang lain dengan temperamen seperti itu. Tapi dia bukan One R, dia adalah Song Zi. Aku pernah bertemu dengannya di kota Batu Hitam. Setelah sekian lama, Wang Lin memaksakan rasa sakit dan kenangan di dalamnya. Hatinya, dia tidak ingin membuat dirinya rentan, itu tidak akan membantunya menemukan jiwa One R. Sambil menghela nafas panjang, Wang Lin menutup matanya. Saat dia membuka matanya lagi, ada ketenangan. Namun, tersembunyi jauh di dalam ketenangan, masih ada kesedihan. Song Zi. Saat Wang Lin bergumam, dia mengangkat tangan kanannya dan bayangan yang tumpang tindih keluar darinya. Tubuh asli 5 elemennya keluar, dan di tengahnya ada kumpulan cahaya keemasan. Sebuah bayangan ada di dalam cahaya ini, itu adalah inti logam tubuh sebenarnya yang akan terbentuk. Wang Lin memaksa dirinya untuk tenang dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Song Zi bukanlah Wang R. Dia menutup matanya dan akan mengandalkan kultivasi untuk membuat dirinya berhenti mengingat masa lalu. Tapi saat Wang Lin menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya kembali. Matanya menunjukkan cahaya keemasan yang mengerikan dan sedikit keterkejutan. Itu tidak benar. Saya bertemu Song Zi di luar kota Batu Hitam. Saat itu, wanita itu tidak memberikan perasaan seperti yang dia rasakan saat di istana. Dia sangat biasa, sangat biasa. Meski elegan, tidak seperti apa yang kurasakan saat di istana. Tubuh Wang Lin bergetar. Jika dia sama seperti saat di istana, tidak mungkin aku tidak menyadarinya di luar kota Batu Hitam. Aku seharusnya merasakan sedikit keakraban saat itu. Tetapi saat itu, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali, namun ketika aku melihatnya lagi di istana, aku merasakan perasaan familiar itu. Ada yang tidak beres. Kaisar Dao kuno telah mencari selir selama ratusan tahun dan akhirnya memilih satu. Song Zi bukanlah kecantikan yang mutlak, jadi mengapa dia dipilih? Wanita seperti apa yang dicari Kaisar Dao kuno selama ratusan tahun? Mengapa Song Zi merasa sangat berbeda ketika aku melihatnya lagi di istana? Mengapa saya merasa sangat kesal ketika saya pergi menuju istana dan setelah saya tiba? Mengapa niat membunuh muncul ketika saya melihat Kaisar Dao kuno? Kenapa panggilannya menghilang saat aku melihat Song Zi? Wang Lin tiba-tiba berdiri dan tubuhnya gemetar. Matanya bersinar terang dan menerangi seluruh rumah. Rambutnya bergerak tanpa angin seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang akan meletus. Tetapi saya memindainya dengan indera saya dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia benar-benar normal, hanya temperamennya yang memberiku rasa keakraban. Mengapa begitu? Hati Wang Lin bergetar. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri semakin cepat. Perasaan seperti ini sangat jarang terjadi padanya. Ini adalah kegembiraan, keraguan-raguan, dan campuran keraguan dan kebingungan. Ini adalah getaran karena ketidakpercayaan atau ketidakpastian. Api sepertinya padam di dalam hatinya, dan padam sampai meletus. Seleksi ratusan tahun. Kesenjangan besar antara Song Zi dulu dan sekarang. Pada akhirnya, rahasia apa yang membuatku gila? Ekspresi Wang Lin menjadi terdistorsi dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dia ingin bergegas ke istana dan menangkap Kaisar Dao kuno untuk mencarinya. Tapi, dia tidak bisa. Dia adalah murid Xuan Luo dan Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno. Xuan Luo adalah gurunya dan telah banyak membantunya. Jika dia tidak memiliki bukti apapun dan pergi ke istana untuk membunuh kaisar, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan mampu menghadapi guru yang telah banyak membantunya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Batu giok ini memancarkan cahaya gelap dan seperti hantu, seolah-olah melihatnya sekali saja akan menjebak pandangan Anda. Giok ini diberikan kepadanya oleh yang terhormat Green Bull di Sekte Jiwa Agung. Itu datang dari kejeniusan klan Dao Wang yang telah merencanakan segalanya untuk mendapatkan kebebasan bagi klannya. Jenius yang telah mengeluarkan otak dan hatinya sendiri dan berlutut di depan patung Wang Lin seolah sedang memohon pengampunan.
Sepertinya dia juga mempertimbangkan pentingnya hati atau pikirannya. Giok ini dapat membantumu meramalkan masa depan sekali. Wang Lin memikirkan kata-kata yang keluar dari batu giok itu. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan batu giok itu dan menggumamkan beberapa nyanyian. Dia membuka tangan kanannya dan batu giok itu berubah menjadi gas hitam. Gas hitam mengembun menjadi orang kecil yang bersujud 9 kali di telapak tangan Wang Lin. Saat ia bersujud, pikiran Wang Lin bergemuruh dan dia melihat dunia gua. Dia melihat tangan jernih mengambil pecahan jiwa Li Muwan dari Dao Surgawi. Di sebuah ruangan, dia melihat bayangan samar-samar tertutup cahaya 7 warna sambil memegang manik di tangannya. Manik ini berisi pecahan jiwa Li Muwan. Dia mendengar bayangan samar membisikkan sesuatu yang mengejutkan pria berjubah kerajaan. Dia melihat keterkejutan pada pria berjubah kerajaan, lalu pria itu mengambil jiwanya. Pria itu menghabiskan ratusan tahun memilih selir untuk menyatu dengan jiwa dan gagal. Akhirnya, Wang Lin melihat seorang wanita yang dikenalnya. Dia adalah Song Zi, dan dia telah menyatu dengan jiwa. Ia melihat pria berjubah kerajaan itu mencubit pipinya hingga rasa sakit itu menyebabkan air mata mengalir dari mata wanita tak sadarkan diri di istana itu. Dan dia mendengar perkataan pria berjubah kerajaan. Pria berjubah kerajaan adalah Kaisar Dao kuno. Kamu Dao. Saya akan membunuh kamu. Wang Lin membuka matanya, dan matanya merah karena kegilaan. Rambutnya bergerak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan kekuatan kekaisaran. Teriakan ini mengandung rasa kegilaan dan kemarahan yang rela menghancurkan dunia dan menyerahkan nyawanya tanpa ragu. Ini adalah teriakan paling keras yang dikeluarkan Wang Lin sejak dia lahir, dan itu membuat dunia bergetar. Ini adalah Wang Lin yang dipenuhi amarah. Episode 2024 dipenuhi kemarahan 3. Teriakan Wang Lin menyebar dan menyelimuti sebagian kecil kota kekaisaran. Ini mengejutkan hati setiap orang yang mendengarnya, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saat ini, sebagian besar orang telah pergi ke perjamuan, tetapi ada lebih banyak lagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk hadir. Mereka harus menunggu hingga besok untuk melihat upacara tersebut dari dalam kota. Oleh karena itu, masih banyak orang dari 3 marga di sekitar, dan suara musik pun bergema. Semangatnya tinggi dan suasananya sangat gembira. Namun, saat Wang Lin berteriak gila, "Ye Dao, saya akan membunuh kamu." Itu mengejutkan semua orang dan musik tiba-tiba berhenti. Suasana semarak dan kegembiraan menghilang dan digantikan dengan keheningan yang mematikan. Hanya cahaya terang dan warna-warni yang masih menyilaukan, tapi ada hawa dingin di udara. Suara siapa itu? Ye Dao. Ye Dao. Bukankah itu nama Kaisar Dao kuno? Orang ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di kota kekaisaran Dao kuno. Setelah hening sejenak, area yang tersentuh oleh teriakan Wang Lin diselimuti oleh teriakan keterkejutan. Di dalam kuil Dao kuno, 9 orang di bawah Xuan Luo adalah yang paling dekat dengannya. Mereka membuka mata karena terkejut dan melihat ke arah lembah Wang Lin di belakang kuil Dao kuno. Di tengah kuil Dao kuno, ada ruang yang sepenuhnya tertutup. Xuan Luo dengan tenang duduk di sana dengan mata terpejam. Dia bisa merasakan bahwa waktu reinkarnasinya tidak lama lagi. Dia ingin menyempurnakan Wang Lin harta iman yang kuat sebelum dia bereinkarnasi. Di depannya melayang pedang 5 warna. Pedang ini sangat aneh, memiliki 4 bilah. Itu tidak terlihat seperti pedang, lebih mirip garpu. Bahkan di bagian tepinya, ada pedang kelima tersembunyi yang sepertinya bisa muncul kapan saja. Sesekali, Xuan Luo akan mengeluarkan seteguk gas hijau yang mengelilingi pedang 5 warna. Saya telah menyempurnakan pedang ini sejak lama, dan sekarang 4 bilah telah muncul. Ini adalah momen kritis, tapi begitu pedang kelima muncul, itu akan menjadi harta yang sangat kuat bagi Wang Lin. Xuan Luo membuka matanya dan tersenyum. Bahkan ada sedikit rasa bangga pada ekspresinya. Setelah meminta Wang Lin untuk mengirimkan hadiah kepada Kaisar Dao kuno, dia pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk menyempurnakan harta iman untuknya. Dia merasa bahwa setelah menjadi guru Wang Lin, dia masih belum memberinya harta yang kuat, dan dia merasa seperti dia berhutang pada Wang Lin. Dia telah memilih untuk melakukan kultivasi pintu tertutup, dan sebagian besar kesadaran ilahinya terselubung di sekitar pedang, sehingga dia tidak dapat menarik kesadaran ilahi dalam waktu singkat. Namun, saat dia membuka matanya, dia mendengar teriakan gila yang ingin menghancurkan dunia datang dari rumah kayu di lembah. Teriakan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang dapat mengguncang dunia, dan kata-kata dalam teriakan itu benar-benar mengejutkan Xuan Luo. Dia tiba-tiba bangkit dan melihat ke belakang.
Tatapannya seolah mampu menembus gunung dan melihat segala sesuatu di dalam rumah kayu itu. Apa yang telah terjadi? Xuan Luo merasakan jantungnya berdebar kencang dan merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat menarik inderanya. Namun, pedang itu telah mencapai momen kritis dalam proses penyempurnaannya, jadi dibutuhkan setengah waktu untuk menarik kesadaran ilahinya. Merasa cemas, Xuan Luo dengan cepat mengirim pesan ke 9 pengikutnya di kuil Dao kuno. Pergi ke tempat Wang Lin untuk mencari alasannya. Kamu harus menstabilkan dia sampai aku tiba di sana. Jangan mempermasalahkan masalah ini. Di dalam rumah kayu, saat auman Wang Lin bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya bergema dan menyebar ke seluruh area. Riak-riak ini berisi teriakan gila Wang Lin, keyakinannya untuk membunuh Kaisar Dao kuno, dan juga kekuatan penghancur di dalam tubuhnya. Saat suara gemuruh bergema, ranjang kayu tempat Wang Lin duduk berubah menjadi debu. Kursi kayu, meja, dan seluruh rumah runtuh menjadi debu. Saat riak-riak itu bergema, badai besar terbentuk di dalam lembah. Saat badai menyapu lembah, pepohonan, rumput, meja batu, sungai, dan segala sesuatu di dalam lembah berubah menjadi abu. Badai menyapu mereka semua ke angkasa. Wang Lin mengambang di tengah badai. Rambutnya berserakan dan matanya merah tidak normal. Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia sudah gila. Dia tidak pernah segila sekarang. Seolah-olah hatinya terpotong oleh pisau. Di hadapannya, esensi logam dalam tubuh 5 elemen aslinya tiba-tiba runtuh karena amukannya. Kemudian tubuh esensi logam yang sebenarnya tiba-tiba terbentuk. Ketika tubuh sejati esensi logamnya muncul, tubuh aslinya terbang ke udara dan tubuh sejati 5 elemen lainnya juga terbang ke udara. 5 elemen menyatu di hadapan Wang Lin untuk membentuk tubuh sejati 5 elemen yang lengkap. Tubuh sejati 5 elemen ditutupi oleh cahaya 5 warna. Matanya terpejam, tapi sekarang tiba-tiba matanya terbuka, dan matanya juga dipenuhi kegilaan. Wang Lin melompat ke udara dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tangan kanannya meraih tubuh 5 elemen aslinya. Tubuh sejati 5 elemen melompat dan menyatu dengan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin berteriak lagi. Saat dia berteriak, tingkat kultivasinya mulai meningkat dari Void Tribulan tahap akhir ke puncak Void Tribulan. Ini menegaskan bahwa spekulasi Wang Lin tentang jalur kultivasinya di masa depan adalah benar. Ini seharusnya membuatnya sangat bahagia, tetapi saat ini, Wang Lin tidak merasakan perubahan tingkat kultivasi ini. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah membantai perjalanannya ke istana, membunuh Kaisar Dao kuno, dan mencuri kembali Wan Er. Tubuhnya dikelilingi oleh aura kekerasan, dan dia melambaikan tangannya ke lembah. Seluruh bumi bergetar dan seluruh gunung Dao kuno tampak bergetar. Di gua bawah tanah, matahari Empyrean Agung Wang Lin dan kepala leluhur surgawi terbang. Sebuah retakan muncul di atas gua dan Grand Empyrean Sun milik Wang Lin mengeluarkan kepalanya melalui celah tersebut. Namun, tepat pada saat ini, 9 orang yang telah mendengar pesan Xuan Luo tiba. 9 sinar cahaya menembus langit dan sampai di atas lembah. Sekilas, mereka dapat melihat bahwa tempat ini adalah reruntuhan. Mereka melihat retakan dan badai yang melanda tempat ini. Di dalam badai itu ada Wang Lin. Rambutnya berserakan dan dia mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Tuan muda, Anda, apa yang telah terjadi? Tuan muda, harap tenang. Kami bersembilan datang di bawah komando Lord Xuan untuk bertanya. Tuan muda, tolong beritahu kami. 9 dari mereka terkejut dan mereka menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Di dalam badai, mata Wang Lin terasa dingin dan tangan kanannya meraih ke tanah sekali lagi. Dia mengeluarkan suara gemuruh lagi dan retakan itu semakin terbuka. Sinar cahaya hitam dan putih terbang, langsung menyatu dengan Wang Lin. Kepala leluhur surgawi terbang sebagai sinar cahaya keemasan dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengunci kota kekaisaran Dao kuno. Kamu Dao. Wang Lin mengatupkan giginya dan bahkan tidak melihat ke 9 giginya. Dia melihat ke arah istana dan berjalan ke arahnya seperti guntur. Namun, saat Wang Lin bergerak, ekspresi 9 dari mereka berubah dan mereka berada di depan Wang Lin untuk memblokirnya. 7 di antaranya membentuk segel dan gas menyebar dari kuil Dao kuno. Gas ini berubah menjadi formasi besar. 9 dari mereka tidak ragu-ragu membuka formasi kuil Dao kuno untuk menghentikan Wang Lin. Sosok Wang Lin berhenti sejenak dan melihat ke atas. Mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu berani menghentikanku. Orang tua dengan tingkat kultivasi tertinggi memandang Wang Lin dengan ketakutan di matanya.
Kulit kepalanya mati rasa saat dia menggenggam tangannya dan berkata, "Tuan muda, mohon jangan marah. Kami mengikuti perintah Tuan Xuan untuk membuat Tuan muda tetap tinggal. Setelah Tuan Xuan tiba, keputusan dapat dibuat." Guru Xuan Luo. Kepala Wang Lin merasakan tusukan sakit. Dia tahu bahwa Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno, dan bahkan Kaisar Dao kuno saat ini telah dipilih oleh Xuan Luo, tapi sekarang dia akan "Enyahlah untukku." Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketegasan. Dia akan membunuh Kaisar Dao kuno sebelum Xuan Luo tiba sehingga tidak akan mempersulit gurunya. Ini adalah satu-satunya jalan Wang Lin. Ekspresi 9 dari mereka berubah ketika Grand Empyrean Sun muncul di belakang Wang Lin. Matahari ini lebih terang dibandingkan di Gunung Gudao. Saat matahari muncul, pupil 9 orang itu menyusut. Empire Agung. Ini adalah Matahari Empyrean Agung. Dia sebenarnya adalah seorang Grand Empyrean. 9 dari mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dunia bergemuruh dan formasi di sekitar kuil Dao kuno runtuh. 9 dari mereka terbatuk-batuk darah dan terlempar ke belakang akibat dampaknya. Wang Lin tidak membunuh mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar lembah. Seberkas sinar merah membantai jalannya menuju istana. Episode 2025 dipenuhi kemarahan 4. Ibu kota Dao kuno, kota terapung. Sebagian besar kota masih ramai dan musik terus berlanjut seolah-olah ini adalah hari yang baik. Hal-hal yang terjadi di sekitar kuil Dao kuno tidak menyebar jauh karena besarnya kota kekaisaran dan keistimewaan kuil Dao kuno. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada malam sebelum pernikahan Kaisar Dao kuno, peristiwa besar yang tidak hanya akan mengguncang Dao kuno, tetapi akan seluruh klan kuno, akan terjadi. Banyak orang dari 3 klan yang masih bernyanyi dan mengangkat cangkir mereka. Namun, mereka mendengar suara gemuruh samar yang membuat mereka mengerutkan kening, lalu mereka melihat ke langit. Orang-orang yang melihat ke atas merasakan hati mereka bergetar dan tiba-tiba berdiri. Musik tiba-tiba berhenti ketika suara gemuruh datang dari kejauhan. Di langit, seberkas cahaya mirip meteor seakan menciptakan suara gemuruh yang membuat dunia bergetar. Saat terbang, guntur menyebabkan bumi bergetar dan riak muncul di langit. Itu seperti ikan todak yang terbang di udara dengan tujuan membelah langit menjadi 2. Niat membunuh yang tak terlukiskan turun dari langit. Setiap anggota dari 3 klan yang diserang oleh niat membunuh ini gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota kekaisaran Dao kuno. Wang Lin melihat istana yang ramai di langit. Pergi dari kuil Dao kuno ke tempat ini, dia hanya menghabiskan beberapa saat. Kecepatan ini sebanding dengan spatial bending. Istana memiliki batasan di sekitarnya, sehingga mustahil untuk masuk ke sana secara langsung. Melihat istana, sosok Limuan muncul di mata Wang Lin. Sosok ini membuat Wang Lin merasa hatinya terkoyak dan berdarah. Dia berteriak dan menyerang istana seperti orang gila. Namun, ketika dia berada dalam jarak 100 km dari istana, beberapa ratus bayangan muncul dan menampakkan diri mereka sebagai penjaga lapis baja istana. Tak lama setelah itu, kepulan asap membubung seperti pasukan kuda yang berlari dan hampir 10.000 anggota Dao kuno muncul. Ribuan lainnya datang dari berbagai arah, membentuk sangkar untuk memblokir Wang Lin. Ternyata itu adalah Tuan Wang Lin. Sesosok berjalan keluar dari langit, dan ketika dia melihat Wang Lin, matanya berbinar dan ekspresinya menjadi suram. "Bukankah dewa sudah pergi? Kenapa kamu mendobrak masuk ke sini? Tahukah kamu bahwa ini adalah kematian?" Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin berteriak, "Enyahlah. Siapapun yang menghalangiku akan mati." Wang Lin melangkah maju seperti binatang buas. Dia melayangkan pukulan dan dunia bergemuruh. Lusinan orang di depannya gemetar dan tubuh mereka meledak. Pesta pembantaian telah dimulai. Pembunuhan pertama ini hanyalah permulaan. Pada saat inilah 9 sinar cahaya tiba di belakang Wang Lin. Mereka adalah 9 orang di bawah Xuan Luo. Ketika mereka melihat Wang Lin membunuh, wajah mereka menjadi pucat. "Cepat, beritahu Kaisar." Wang Lin. Dia ingin membunuh Kaisar. Meskipun lelaki tua dengan tingkat kultivasi tertinggi mengikuti Xuan Luo, semangatnya terhadap kekuatan kekaisaran membuatnya tidak mematuhi perintah Xuan Luo. Ketika kata-kata ini bergema, ekspresi 10.000 penjaga istana semuanya berubah drastis. Mereka dikejutkan oleh pukulan Wang Lin tetapi terbangun oleh kata-kata ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Gemuruh yang menggelegar dan jeritan yang menyedihkan bergema. Wang Lin terus berjalan ke depan, dan siapapun yang menghalanginya akan meninggal dengan mengenaskan.
9 orang di bawah Xuan Luo mengertakkan gigi dan bergegas menuju Wang Lin. Mereka telah menggunakan mantra yang tidak diketahui untuk muncul di hadapan Wang Lin dan tiba-tiba memilih untuk menyerang. Bagi mereka 9, jika diberi pilihan antara Xuan Luo dan kekuatan kekaisaran, mereka akan memilih kekuatan kekaisaran tanpa ragu-ragu. Kalian semua mendekati kematian. Wang Lin awalnya tidak ingin membunuh 9 dari mereka, tetapi mereka telah mencoba untuk memblokirnya beberapa kali. Ketika mereka muncul di hadapan Wang Lin, kilatan niat membunuh muncul di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah telapak tangan besar muncul. Itu adalah cetakan semangat perang. Saat cetakan itu muncul, 99 bayangan muncul, kemudian, dalam sekejap, bahkan lebih banyak lagi yang muncul, dengan total 121 bayangan belakang. Mereka semua menyatu, menghasilkan jari ke-6, jari ke-7, jari ke-8, jari ke-9. Hingga jari ke-10 muncul. Telapak tangan dengan 10 jari meluncur ke arah mereka. 9 orang mengatupkan gigi mereka dan kekuatan kuno di tubuh mereka melonjak untuk melawan. Gemuruh menggelegar bergema di depan istana. Saat suara gemuruh bergema, 9 dari mereka menjerit dan tidak mampu melawan sama sekali. Saat mereka disentuh oleh telapak tangan, tubuh mereka roboh dan ke-9-nya mati. Saat mereka mati, telapak tangan itu bergerak ke depan dan penjaga yang menghalangi telapak tangan itu pun mati. Tempat ini langsung dipenuhi bau darah. Jika itu adalah kota kekaisaran klan surgawi, semua orang yang melihat ini akan berpencar. Mereka tidak akan pernah terburu-buru mati jika mereka tahu perbedaan kekuatannya begitu besar. Namun, tempat ini adalah klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi. Penjaga lainnya bergegas keluar seolah-olah mereka gila dan membakar darah mereka untuk menghentikan telapak tangan ini. Istana yang berjarak 100 km itu masih semeriah dulu. Banyak orang datang untuk minum dan memberi selamat kepada Kaisar Dao kuno. Kaisar Dao kuno masih tersenyum dan terkadang dia tertawa terbahak-bahak. Song Zi diam-diam duduk di sampingnya dengan kepala menunduk, memikirkan sesuatu. Namun, Kaisar Dao kuno akan melihat Song Zi dengan senyum lucu. Dia sangat bahagia saat ini. Sebenarnya, sudah lama sekali dia tidak sebahagia ini. Dia 90% yakin bahwa Wang Lin dan Jiwa saling mengenal. Dan dari penampilan Wang Lin, hubungan mereka tidak sederhana, seolah-olah mereka adalah mitra Dao. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan mulai tertawa dan minum secangkir anggur. Dia menyukai perasaan ini. Kemudian, ketika waktu bermain dengan permaisuri tiba, dia akan berfantasi tentang ekspresi menyakitkan Wang Lin. Apa hakmu untuk mendapatkan darah jiwa? Saya adalah keturunan leluhur kuno. Hak apa yang Anda miliki untuk menjadi murid Xuan Luo ketika saya memohon dengan getir tetapi masih ditolak oleh Xuan Luo? Hak apa yang kamu punya? Anda hanyalah seekor semut dari dunia gua, hanya seorang barbar. Beraninya kamu dibandingkan dengan seorang jenius sepertiku. Sekarang kamu datang ke Dao kunoku dan kamu tidak berani berlutut di hadapanku. Wang Lin, kamu punya nyali. Kamu sama sekali tidak menganggapku penting. Saya tidak peduli pada tingkat kultivasi Anda saat ini. Di klan kuno, kamu harus berlutut saat melihatku. Jika kamu tidak berlutut, tidak apa-apa. Setelah upacara besok, aku akan bermain dengan permaisuriku, lihat bagaimana selera wanitamu. Dari penampilannya, dia mencari dengan penuh semangat, tapi dia tidak tahu bahwa wanita yang dia cari ada tepat di sampingku dan merupakan permaisuriku. Ketika Kaisar Dao kuno memikirkan hal ini, dia mengangkat cangkirnya dan mulai tertawa sekali lagi. Melihat Kaisar Dao kuno tertawa tanpa alasan, orang-orang di peron mengangkat cangkir mereka sambil tersenyum. Tapi sebelum mereka bisa meminum segelas anggur ini, dan tawa Kaisar Dao kuno bahkan belum selesai, mereka semua mendengar suara gemuruh datang dari luar istana. Saat suara gemuruh terdengar teredam, namun hal ini menyebabkan kebisingan di sini tiba-tiba berhenti. Semua orang langsung melihat ke arah sumber suara gemuruh. Namun, karena keterbatasan indera keilahian di istana, mereka hanya bisa melihat secara kabur. Lebih penting lagi, ada aura gila yang menghalangi semua indera ilahi di tempat itu, sehingga bahkan Kaisar Dao kuno pun tidak dapat melihat apapun. Tidak ada salahnya, kata Kaisar Dao kuno perlahan. Dia meletakkan cangkir anggur di samping mulutnya dan menyesapnya. Tindakannya menenangkan orang-orang di alun-alun dan peron. Mereka tidak khawatir, karena ini adalah istana kekaisaran Dao kuno, pusat Dao kuno. Perlindungan di sini sangat kuat, mereka tidak percaya ada orang yang bisa masuk ke sini dan bertahan hidup. Alun-alun menjadi hidup sekali lagi dan ucapan selamat bergema sekali lagi.
Namun, ketika suara gemuruh dari luar semakin keras, semua orang kembali terdiam. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan Kaisar Dao Kuno sedikit gemetar saat dia meletakkan cangkir anggur. Dia mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Kaisar Dao Kuno perlahan berkata, "Di mana para penjaganya?" Saat dia berbicara, 108 jin semuanya berdiri dan berlutut di hadapan Kaisar Dao Kuno. "Keluar dan bunuh pembuat onar itu, bawakan aku kepalanya. Seperti yang kamu perintahkan," kata 108 jin sekaligus. Suara mereka menyatu menjadi gelombang suara dan melepaskan gelombang niat membunuh yang kuat. Mereka berubah menjadi 108 sinar cahaya dan 108 jin bergegas keluar istana. Setelah 108 jin terbang, Kaisar Dao Kuno berkata, "Kirim permaisuri untuk beristirahat." Dua bayangan muncul di belakang Song Zi dan membungkuk ke arahnya. Song Zi berdiri dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Dia melihat ke arah tempat asal suara gemuruh itu. Kata-kata, "Wan Er," masih bergema di benaknya. Masih belum kembali. Kaisar Dao Kuno mengerutkan kening dan memandang Song Zi dengan tatapan dingin dan tidak berperasaan. Song Zi sepertinya sangat takut. Tubuhnya gemetar dan dia menundukkan kepalanya. Dia akan mengikuti dua bayangan itu ketika suara gemuruh bergema. Jaraknya sangat dekat, seolah-olah berada tepat di luar alun-alun. Saat teriakan bergema, Kaisar Dao Kuno tiba-tiba menoleh dan ekspresinya berubah drastis. Dia melihat sosok 108 jin terbentur ke belakang, dan mereka terbatuk-batuk darah. Tubuh mereka meledak di langit dan hanya satu orang yang tidak mati. Dia jatuh ke tanah dan berlutut di hadapan Kaisar. Dia mengeluarkan teriakan tajam yang bergema di seluruh alun-alun saat dia batuk darah. Itu Wang Lin. Dia ingin membunuh Kaisar. Episode 2026 dipenuhi kemarahan. 5. Teriakan tajam ini mengejutkan seluruh alun-alun dan semua orang di peron. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka masih tidak percaya bahwa Wang Lin, yang sedang dalam suasana hati yang buruk dan baru saja pergi, akan kembali dalam waktu sesingkat itu untuk membunuh Kaisar Dao Kuno. Namun kematian 107 jin dan tubuh mereka yang meledak merupakan bukti kebenaran pernyataan tersebut. Sebelum orang bisa bereaksi terhadap auman itu, auman yang lebih kuat bergema. Sebuah pohon palem raksasa berukuran 1000 kaki telah tiba. Jejak telapak tangan ini sangat aneh, memiliki 10 jari. Saat mendekat, lampu hijau muncul di sekitar alun-alun dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan. Gemuruh menggelegar bergema, mengguncang seluruh istana. Telapak tangan 10 jari menghilang, tapi tirai lampu hijau bergetar hebat sebelum runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya juga. Gelombang angin berdarah datang dari luar alun-alun dan menyapu alun-alun yang sunyi senyap itu. Tatapan semua orang tertuju pada tempat jejak telapak tangan itu menghilang. Mereka tampak seperti akan menghadapi musuh besar. Wajah Kaisar Dao Kuno pucat. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap di mana jejak telapak tangan itu berada, dan matanya dipenuhi amarah. Song Zi juga melihat ke arah itu. Ada kilatan kebingungan di matanya, dan pada saat yang sama, hatinya bergetar, merasa seolah-olah sebuah kenangan akan terbangun. Kedua bayangan yang menerima perintah untuk membawanya pergi sepertinya telah melupakan perintah Kaisar Dao Kuno. Pupil mata mereka menyusut dan hati mereka tenggelam saat mereka melihat di mana telapak tangan itu menghilang. Ada kabut darah tebal yang bergerak di lokasi itu. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Suara langkah kaki bergema dari kabut menuju alun-alun yang sunyi. Suara itu berasal dari kabut darah, dan ketika memasuki telinga semua orang di sini, seolah-olah menginjak detak jantung mereka. Hal ini membuat mereka merasa tertekan dan ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Saat langkah kaki mendekat, orang-orang dari 3 klan di peron tanpa sadar mundur. Mereka merasa benda yang keluar dari kabut darah adalah binatang purba ganas yang akan melahap dunia dan membantai semua kehidupan. Dalam keheningan ini, Kaisar Dao Kuno tiba-tiba berkata, "Bunuh orang ini." Suaranya tenang tanpa getaran apapun, seolah Kaisar Dao Kuno masih sangat tenang. Namun, jika Anda melihat wajahnya, Anda akan menemukan bahwa di balik kemarahan di matanya, ada ketakutan. Setelah Kaisar Dao Kuno berbicara, lebih dari selusin bayangan seperti asap muncul dari istana. Bayangan ini meluncur menuju kabut darah dan langsung mendekat. Saat lusinan bayangan memasuki kabut darah, jeritan menyedihkan bergema. Jeritan ini sangat menyedihkan dan perlahan menghilang satu demi satu. Meskipun jeritan menyedihkan telah hilang, gaungnya masih melekat di hati orang-orang. Hal ini membuat Kaisar Dao Kuno semakin muram. "Kenapa kalian berdua tidak membawa pergi permaisuri?" Dia menoleh dan melihat dua bayangan di belakang Song Zi.
Mereka gemetar dan dengan cepat mengangguk. Keduanya bergerak dan berubah menjadi pusaran yang mengelilingi Song Zi. Pusaran itu bergegas menuju istana. Tapi pada saat ini, teriakan dingin dan gila datang dari kabut darah. Kamu berani. Suara ini mengandung kekuatan tembus dan menyebabkan dua orang di dalam pusaran bergetar. Suara ini memenuhi hati dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan mereka sepertinya tidak mampu mengendalikan tubuh mereka. Mereka merasa bencana besar akan menimpa mereka jika mereka mengambil satu langkah lagi. Saat mereka berhenti dan kembali menjadi dua bayangan, sosok kabur muncul di kabut darah. Saat langkah kakinya bergema, sosok itu keluar dari kabut darah. Saat sosok ini keluar, tatapan semua orang di sini tertuju padanya. Ketika mereka melihat dengan jelas sosok itu, helaan napas terdengar. Dia memiliki rambut putih dan jubah putih, tetapi sekarang jubah putih itu berlumuran darah. Matanya dipenuhi kegilaan dan berubah menjadi merah darah. Itu adalah Wang Lin. Dia telah membunuh di setiap langkahnya dan telah membunuh banyak orang dalam perjalanannya ke istana. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini hari ini. Sebelumnya, dia datang untuk menyerahkan hadiah ucapan selamat dari gurunya, tapi sekarang dia ada di sini untuk membawa seseorang pergi. Wang Lin, apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Dao kuno menatap Wang Lin di seberang alun-alun dan hampir 100.000 orang dari ketiga klan. Wang Lin keluar dari kabut darah. Dia tidak melihat ke arah Kaisar Dao kuno tetapi menatap dengan lembut ke arah Song Zi, yang matanya dipenuhi kebingungan. Aku akan membawanya pergi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Song Zi. Dia kemudian memandang Kaisar Dao kuno dengan dingin. Hati Kaisar Dao kuno bergetar dan wajahnya menjadi pucat di bawah tatapan Wang Lin. Namun, hal ini segera berubah menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Dia adalah Kaisar Dao kuno, dia adalah eksistensi tertinggi dalam Dao kuno, dia adalah keturunan leluhur kuno, dia adalah jenius yang bangga di surga. Dia dikenali oleh Grand Empyrean Gu Dao. Tidak ada yang bisa memutuskan apakah dia hidup atau mati, keinginannya adalah kehendak Dao kuno. Sekarang, pada hari sebelum pernikahan besarnya, seseorang yang dia anggap sebagai semut dan sangat iri menginginkan permaisurinya. Hal ini membuatnya tertawa karena marah. Wang Lin, kamu adalah murid Tuan Xuan dan calon penjaga Dao kuno. Saya selalu memperlakukan Anda dengan baik. Anda tidak ingin berlutut, jadi Anda tidak perlu berlutut. Anda tidak ingin berpartisipasi dalam perjamuan, jadi saya mengizinkan Anda pergi. Saya telah memperlakukan Anda dengan sangat baik, tetapi sekarang Anda telah membunuh anggota Dao kuno dan masuk ke tempat itu. Sekarang kamu ingin mengambil permaisuriku di hadapan semua orang. Wang Lin, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu melindungi Dao kunoku? Kamu jelas ingin menghancurkan Dao kunoku. Orang yang keji, semua orang pasti tahu. Kaisar Dao kuno melambaikan tangannya dan berteriak, ayo, bunuh Wang Lin ini dan bawakan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah kuil Dao kuno dengan ekspresi suram. Wang Lin diam-diam menutup matanya. Agar tidak membuat gurunya merasa sedih, dia memaksa dirinya untuk tenang ketika dia tiba. Dia telah memberi kesempatan kepada Kaisar Dao kuno. Jika Kaisar telah menyerahkan Song Zi, maka mungkin ada peluang penebusan antara dia, gurunya, dan Dao kuno. Tapi sekarang, Wang Lin membuka matanya dan kegilaan di matanya bersinar. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Jika kamu tidak setuju, maka kamu bisa mati. Wang Lin berteriak dan melangkah maju. Saat dia mengangkat kakinya, semua anggota Dao kuno bergegas maju meskipun mereka tahu mereka bukan tandingannya. Di bawah komando Kaisar Dao kuno, mereka bergegas maju dan niat membunuh muncul di hati mereka. Di klan kuno, kekuatan kekaisaran adalah yang tertinggi dan perkataan Kaisar Dao kuno adalah segalanya. Di mata mereka, Wang Lin mengkhianati klan kuno dan harus dibunuh. Menghadapi kegilaan orang-orang yang bergegas ke arahnya, Wang Lin melangkah maju dan suara gemuruh bergema. Siapapun yang menghalanginya, tidak peduli identitas atau tingkat kultivasinya, akan roboh menjadi tumpukan daging dan darah di hadapannya. Dalam sekejap, banyak orang meninggal, tetapi lebih banyak lagi orang yang bergegas maju. Bahkan beberapa anggota dari dua klan lainnya memutuskan untuk menuntut Wang Lin. Wang Lin berada ratusan ribu kaki dari istana tempat Kaisar Dao kuno berada. Wang Lin mendekati istana seperti badai dan suara gemuruh terus bergema. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Wang Lin berteriak dan melayangkan pukulan. Lusinan anggota Dao kuno sebelum dia meninggal. Pada saat yang sama, di alun-alun, bayangan raksasa muncul di belakang setiap anggota Dao kuno. Ada ribuan dewa, iblis, dan iblis kuno. Mereka semua mengaum dan bergegas menuju Wang Lin.
Wang Lin tidak berhenti, dan pada saat ini, bayangan Dao kuno muncul di belakangnya. Bayangan ini sepertinya menopang dunia, dan dia melambaikan tangannya setelah bayangan itu muncul. Saat dia melambai, sosok raksasa di belakangnya juga melambaikan tangannya dan memulai pemboman gila-gilaan dengan semua bayangan bergegas menuju Wang Lin. Gemuruh bergema di seluruh istana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Bahkan langit sepertinya akan terbelah. Ribuan bayangan Dao kuno runtuh dan ribuan anggota Dao kuno meledak. Tubuh Wang Lin bergetar dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia terus berjalan ke depan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di tengah alun-alun. Dia bahkan lebih dekat dengan Kaisar Dao kuno. Bunyikan drum dan aktifkan formasi kota terbang. Panggil semua anggota klan ke istana untuk menghancurkan orang ini. Ketakutan Kaisar Dao kuno menjadi lebih kuat. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan suara gemuruh. Dengan teriakan ini, banyak sekali sosok yang terbang keluar dari dalam istana dan menyerang istana. Semua orang di dalam istana mendekat. Tak lama kemudian, bang, bang, bang. Suara genderang bergema di langit. Langit berubah warna dan suara menyebar ke seluruh kota. Suara drum bergema di seluruh dunia dan ekspresi setiap anggota Dao kuno berubah drastis. Ketukan drum ini berbeda dari sebelumnya, mengandung kekuatan aneh dan berarti istana kekaisaran Dao kuno sedang menghadapi krisis. Setiap anggota Dao kuno yang mendengar suara ini harus menggunakan hidup mereka untuk melindungi Dao kuno. Pada saat yang sama, lampu-lampu susunan transfer muncul di ratusan tempat di seluruh kota. Setiap susunan transfer akan memungkinkan orang untuk tiba di istana dengan kecepatan tercepat. Episode 2027 dipenuhi kemarahan 6. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Wang Lin sepertinya sudah gila dan terus memukul sambil berjalan ke depan. Sangat sedikit orang yang cocok dengan pukulannya dan langsung mati. Wang Lin tidak bisa melihat sosok yang berlari ke arahnya sambil dikelilingi oleh begitu banyak orang. Semakin banyak orang yang datang saat susunan transfer muncul. Mereka semua terkejut sesaat sebelum mereka bergegas menuju Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat ini, Wang Lin hanya bisa melihat sosok Wan Er di istana di hadapannya. Semakin banyak orang datang, mereka sepenuhnya menghalangi pandangan Wang Lin. Seiring waktu berlalu, Wang Lin berteriak dan melompat ke udara. Tidak mungkin untuk berteleportasi atau menggunakan spatial bending di sini. Saat Wang Lin melompat ke udara, separuh rambutnya menjadi hitam. Saat kegelapan ini muncul, garis matahari Grand Empyrean Wang Lin muncul di belakangnya, menyebabkan matahari lain muncul di langit. Saat matahari ini muncul, ekspresi Kaisar Dao kuno berubah drastis dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Dia kehilangan dirinya dan berseru. Empire Agung. Bukan hanya dia, tapi sekarang ada puluhan ribu anggota Dao kuno yang mengelilingi Wang Lin, dan ketika mereka melihat matahari hitam dan putih yang aneh ini, pikiran mereka bergemuruh. Empire Agung. Dia sebenarnya adalah seorang Grand Empyrean. Di kejauhan, Pangeran Jidu menjadi bersemangat saat melihat ini. Dia telah menunggu hari ini, dan pada saat ini, dia mundur sambil mencibir Kaisar Dao kuno. Dao kuno telah menimbulkan bencana besar, semua karena Kaisar yang pemarah ini. Pangeran Jidu sangat bersemangat saat matahari hitam dan putih Grand Empyrean mengembang, melepaskan cahaya tanpa akhir. Pada saat yang sama, Wang Lin berteriak dan mengangkat tangan kanannya seolah sedang mengangkat matahari Grand Empyrean miliknya. Dia melambai pada puluhan ribu anggota Dao kuno yang menghalanginya. Dengan gelombang ini, matahari Grand Empyrean terbang ke bumi seperti meteor. Teriakan matahari bahkan menggantikan suara genderang. Gemuruh menggelegar bergema saat gelombang kejut yang kuat menyebar. Setiap orang yang terkena gelombang kejut ini mati dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Kekuatan ini meletus di alun-alun depan istana. Bumi runtuh dan dunia bergetar. Platform yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di langit hancur. Mayoritas dari puluhan ribu anggota klan Dao kuno menghilang seolah-olah angin kencang menyapu mereka. Setelah semuanya hancur, matahari Grand Empyrean terbang menuju istana. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua yang juga mengenakan jubah kerajaan. Dia memberikan tekanan tanpa mengungkapkan kemarahan, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya untuk menghadap matahari Grand Empyrean. Orang tua itu berdiri 60.000 kaki dari istana, dan di belakangnya ada hampir 1.000 anggota istana yang berkuasa, termasuk 72 orang suci, 36 iblis, 18 raja, dan 9 jenderal abadi. Mereka belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya karena mereka menjaga istana. Saat lelaki tua itu muncul, 1.000 orang mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa.
Bahkan Kaisar Dao kuno pun menjadi hormat. Saat telapak tangan lelaki tua itu bertabrakan dengan matahari Grand Empyrean, ekspresinya langsung berubah. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan rambutnya tergerai ke belakang. Dia batuk seteguk darah saat dia terjatuh dan dia berteriak. Dengan darahku, aku mengaktifkan pembatasan besar klan kuno. Saat kata-katanya keluar, cahaya gelap keluar dari darah yang dia batukkan. Itu tersebar dari tirai tipis besar. Tirai tipis ini seperti dinding yang muncul di hadapan lelaki tua itu. Itu tidak ada habisnya dan memblokir segalanya. Saat tirai tipis muncul, tirai itu bertabrakan dengan matahari Grand Empyrean milik Wang Lin. Ini menciptakan gemuruh yang menggema di seluruh kota kekaisaran dan perlahan menghilang. Alun-alun itu terlihat sangat aneh sekarang. Segala sesuatu di luar tirai tipis hancur dan menjadi reruntuhan, tapi segala sesuatu di balik tirai tetap sama. Namun, bagaimana matahari Grand Empyrean bisa diblokir dengan mudah? Tirai cahaya berkedip beberapa kali setelah menghalangi matahari Grand Empyrean Wang Lin dan kemudian pecah. Sedangkan lelaki tua itu, wajahnya pucat dan lengan kanannya berubah menjadi abu. Dia batuk darah sekali lagi dan tampak layu. Tubuhnya dipukul dengan kekuatan yang kuat dan dia terlempar kembali ke samping Kaisar Dao kuno. Ayah! Kaisar Dao kuno segera berteriak, membantu lelaki tua itu berdiri. Namun, lelaki tua itu mengertakkan gigi dan mengabaikan lengan kanannya yang hilang. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kirinya dan menamparkan Kaisar Dao kuno. Dengan keras, tanda 5 jari muncul di sisi kanan wajah Kaisar Dao kuno. Enyahlah. Anda memprovokasi musuh yang begitu kuat untuk Dao kuno saya hanya untuk seorang wanita. Kenapa kamu tidak mati saja? Saya pasti akan pergi ke Gunung Gudao untuk menemui Grand Empyrean Gudao untuk mendirikan Kaisar baru. Orang tua itu jelas sangat marah dan suaranya seperti guntur. Ada kilatan rasa dingin di mata Kaisar Dao kuno dan dia menyentuh wajahnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan menatap lelaki tua itu dengan muram. Ayah selesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum kami. Sedangkan untuk hal lainnya, Anda tidak perlu khawatir. Berkat Grand Empyrean Gudao, aku tidak bisa mati. Kata-kata Kaisar Dao kuno terdengar dingin. Anda, orang tua itu marah, tapi dia berbalik dan menatap Wang Lin, yang berjalan mendekat. Matanya dipenuhi ketakutan. Selain hampir 1000 orang di depan aula besar dan orang-orang dari 2 klan lainnya, yang tersebar, alun-alun itu kosong. Itu dipenuhi darah yang akan membentuk sungai. Wang Lin berjalan di tanah dan menembus darah. Hanya ada sekitar 1000 orang antara dia dan istana, tetapi ada banyak orang berkuasa di antara mereka. Tatapan Wang Lin beralih melewati 1000 orang di kuil, lelaki tua, Kaisar Dao kuno, dan juga Song Zi, yang sedang menatapnya. Mata Song Zi dipenuhi kebingungan dan mengandung sedikit perjuangan. Di kejauhan, sinar cahaya terbang keluar dari istana dan masuk dari segala arah. Jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu orang, dan saat susunan transfer menyala, semakin banyak anggota Dao kuno yang datang. Ini adalah ibu kota dan kota kekaisaran Dao kuno. Ada banyak sekali orang di sini, dan sekarang ini adalah pernikahan kaisar, jumlah orang di sini bahkan lebih banyak lagi. Tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, bahkan jika dia sebanding dengan seorang Grand Empyrean, dia masih akan kelelahan pada suatu saat jika dia dikepung. Terlebih lagi, ini adalah istananya. Ada banyak formasi di sini, dan kemungkinan besar ada peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno. Rasanya seperti manusia berjalan memasuki sarang harimau. Tapi Wang Lin tidak peduli dengan semua ini, satu-satunya pikirannya adalah mengambil One Air. Ayah Kaisar Dao kuno berjalan di samping Song Zi dan berteriak ke arah Wang Lin, berhenti. Jika kamu mengambil langkah lain, lelaki tua ini akan membunuh wanita ini. Wajah Song Zi memucat, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Matanya masih dipenuhi kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Ingatannya sepertinya akan terbangun, tapi segel membuatnya tidak bisa mengingat. Wang Lin berhenti dan tatapannya masih tidak menatap lelaki tua itu. Dia memandang wanita itu dengan tatapan lembut, namun perkataannya membuat hati lelaki tua itu bergetar. Jika dia mati, aku akan pergi. Tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memastikan Dao kuno tidak ada lagi dan membuat 3 klan kuno menjadi 2 klan kuno. Saya mampu, kata Wang Lin perlahan. Seperti yang dia katakan, dengan kekuatannya, dia bisa melakukannya. Niat membunuh dalam kata-kata itu membuat lelaki tua itu menjilat bibirnya. Tangan kirinya sedikit gemetar, dan dia yakin Wang Lin bisa melakukan ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tapi dia menyerah untuk membunuh wanita itu. Lagi pula, hanya dengan wanita ini di sini mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Lin.
Sebelum dia datang, dia sudah menghancurkan batu giok itu untuk memberitahu Grand Empyrean Gudao. Ini berarti keluarga kerajaan berada dalam bahaya dan membutuhkan perlindungan Grand Empyrean Gudao. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia tidak lagi berbicara dan berjalan maju menuju 1.000 orang di depannya saat puluhan ribu orang lainnya bergegas mendekat. Membunuh. Saat Wang Lin berjalan menuju 1.000 orang, 72 orang suci Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh yang bersatu. Mereka memimpin ratusan anggota klan menuju Wang Lin. Saat mereka mendekat, 72 orang suci mengangkat tangan kanan mereka dan menghantam Wang Lin. Di belakang mereka, 72 bayangan besar muncul dan membombardir Wang Lin. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyerang, tetapi membuka mulutnya dan berteriak ke arah 72 orang suci. Dengan teriakan ini, bayangan Dao kuno di belakangnya juga membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Teriakan ini berisi semua kultivasi Wang Lin dan kultivasi kuno, bersama dengan kekuatan darah jiwanya. Gelombang suara ini bertabrakan dengan 72 orang suci. Meskipun 72 orang suci tidak lemah dan menyerang bersama-sama, mereka semua roboh di hadapan auman Wang Lin. Saat mereka mati, Wang Lin bergerak seperti badai dan membantai kerumunan di depannya. Bergegas ke depan seperti orang gila, dia meraih kepala seseorang dengan tangan kanannya dan meremukkannya. Lalu dia melambaikan tangan kirinya dan membunuh yang lain. Setelah membunuh yang lain, dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya merah terbang keluar. Itu adalah pedang darah, dan membunuh puluhan orang. Wang Lin menyerbu ke depan, dan sekarang dia berada kurang dari 30.000 kaki dari istana. Ada 36 sinar cahaya darah terbang menuju Wang Lin. Mereka adalah 36 iblis. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tangan kanannya membentuk segel. Asap hijau muncul di sekitar kelima jarinya. Asap berputar-putar di sekitar jari-jarinya, dan ketika menyebar, api yang mengerikan muncul. Itu adalah api ekstrim dari 8 Dao ekstrim. Namun, sebelum Wang Lin menggunakan mantra ini, desahan datang dari langit dan bumi. Desahan ini dipenuhi dengan kesedihan, kekecewaan, dan perasaan sedih dan menyesal. Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Episode 2028 dipenuhi kemarahan 7. Saat Wang Lin berjalan melewati istana sambil dikelilingi oleh ribuan orang, desahan dari gurunya, Xuan Luo, bergema. Hanya beberapa napas sebelum ini, di sebuah gunung yang jauh dari kota kekaisaran Dao kuno, sesuatu yang lain sedang terjadi. Bagian dalam gunung itu benar-benar berlubang, tetapi dari luar, bahkan para Grand Empyrean pun tidak akan menyadarinya. Di dalamnya ada sebuah formasi besar, yang sangat rumit hingga membuat pandangan seseorang kabur hanya dengan melihatnya. Formasi tersebut mengeluarkan cahaya putih dan berkedip tanpa henti. Itu menimbulkan perasaan aneh, dan di tengahnya ada sosok buram yang ditutupi cahaya 7 warna. Sosok itu sedang membentuk segel dan menempatkannya pada formasi. Saat segel 7 warna itu mendarat, sebuah ilusi muncul di dalam formasi. Ilusi ini adalah versi miniatur istana kekaisaran Dao kuno. Ada titik-titik hitam dan putih tersebar di seluruh miniatur istana. Ada puluhan ribu titik hitam, tetapi dibandingkan dengan titik putih, titik tersebut masih kalah. Titik-titik putih memenuhi hampir seluruh istana dan jumlahnya terus bertambah. Ada 1000 titik putih, dan mengelilingi satu-satunya titik merah. Titik merah ini basah oleh aura berdarah dan tidak bergerak. Hitam melambangkan jiwa yang mati dan putih melambangkan vitalitas. Titik merah ini adalah Wang Lin. Wang Lin, kita bertemu lagi. Sosok 7 warna yang buram itu tersenyum dan suara serak bergema. Orang tua ini menariknya. Pecahan jiwa saat itu dan memberikannya kepada Kaisar Dao kuno. Dia memang melakukan apa yang aku rencanakan dan menemukan seseorang untuk menyatu dengan jiwa untuk menyandang gelar permaisurinya. Dan kamu datang ke istana Dao kuno, seperti yang kuduga. Bunuh, semakin banyak kamu membunuh, semakin besar keuntungan bagi orang tua ini. Cahaya 7 warna yang kabur itu tersenyum, tetapi ketika dia mengatakan, fragmen jiwa, suaranya menjadi samar tetapi segera pulih. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya putih bersinar. Saat tangan kirinya terangkat, cahaya hitam menyelimuti tangannya. Hal ini menyebabkan warna di sekelilingnya menjadi 9 warna. Di saat yang sama, seberkas gas abu-abu muncul entah dari mana dan menyatu dengan 9 warna, menjadikannya 10 warna. Tubuh abu-abu yang terbentuk di dunia gua sekarang sudah lengkap. Gumam sosok buram itu, suaranya serak. Gas abu-abu adalah sinar cahaya hantu saat Wang Lin meninggalkan dunia gua. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo pun tidak mendeteksinya. Sayangnya, saya menderita.
keterbatasan dan hanya bisa menyerap aura kematian dari pembantaian Wang Lin. Kalau tidak, jika lelaki tua ini bertindak secara pribadi, aku bisa mengumpulkan jumlah aura kematian yang kubutuhkan dalam waktu singkat sehingga aku bisa. Sosok itu berhenti 2 kali saat berbicara. Seolah-olah dia dibatasi oleh sesuatu dan bahkan takut dengan tujuan yang ingin dia capai dengan aura kematian, jadi dia tidak ingin mengatakannya dengan jelas. Pembantaian Wang Lin di dunia gua ini membuatku puas, tapi begitu dia datang ke benua astral abadi, dia membunuh sangat sedikit. Jika bukan karena itu, lelaki tua ini bisa saja selesai mengumpulkan dan tidak perlu menggunakan cadangan Dao kuno. Untungnya, saya sudah bersiap dan menghapus fragmen jiwanya sejak awal. Sosok buram itu berhenti lagi pada dia, dan suaranya bergetar sebelum menjadi sunyi. Setelah sekian lama, ada kilatan rasa dingin di mata sosok buram itu. Karena saya telah memilih untuk melakukan ini, saya tidak perlu lagi merasa takut. Paling-paling, kesadaranku akan terhapus, tapi begitu aku berhasil. Sosok buram itu gemetar karena kegembiraan. Orang tua ini telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, saya tidak boleh gagal. Mari kita keluarkan dulu jiwa yang mati dari istana. Sosok buram itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke miniatur istana di dalam formasi di depannya. Dengan ini, semua titik hitam bergetar dan menjadi pingsan, seolah-olah akan diserap oleh formasi. Pada saat ini, suatu kekuatan sepertinya menyelubungi titik-titik hitam itu dan memantul kembali. Mereka tidak lagi pingsan dan sepertinya menolak diserap oleh formasi. Ekspresi sosok yang dikelilingi oleh 10 warna berubah, dan dia berseru, "Mereka!" Pada saat ini, di kota Kekaisaran Dao kuno, ketika desahan datang dari langit, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya melupakan bahayanya, 36 iblis menyerangnya, dan Kaisar Dao kuno yang jaraknya puluhan ribu kaki. Warna merah di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan kegilaan serta keganasan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kepahitan saat sosok itu berjalan mendekat. Dia tahu gurunya pasti akan datang dan pasti akan menghentikannya. Itu sebabnya dia tidak menjelaskan sama sekali dan mencoba membunuh Kaisar Dao kuno dan membawa Limuan pergi secepat mungkin. Wang Lin telah lama melihat pikiran dan perilaku Kaisar Dao kuno dari batu giok yang diberikan kepadanya di Sekte Jiwa Agung. Dia bahkan telah mendengar apa yang Kaisar Dao kuno gumamkan di samping tempat tidur. Selain semua ini, Kaisar Dao kuno telah membuatkan Song Zi minuman bersama Wang Lin. Bagaimana mungkin Kaisar Dao kuno tidak menyadarinya setelah melihat ekspresi Wang Lin? Ia baru saja tenggelam dalam nikmatnya mengendalikan sepasang kekasih. Oleh karena itu, begitu Wang Lin memahami segalanya, dia mengeluarkan teriakan yang mengatakan dia akan membunuh Yemo, bunuh Kaisar Dao kuno ini. Dia telah mempertimbangkan untuk menyembunyikan amarahnya dan dengan tenang memasuki istana lagi untuk membawa pergi Song Zi. Namun, intinya tersentuh. Jika dia bisa menanggungnya, itu bukan keuntungannya. Meskipun menyerang kaisar yang tidak siap tampaknya merupakan tindakan yang tepat, situasinya akan lebih buruk daripada sekarang. Itu akan menjadi pembunuhan. Dengan kekuatannya, menyerbu ke dalam istana dalam keadaan marah bisa dianggap kehilangan inderanya karena marah. Tetapi jika dia membunuh, itu berarti dia sangat tenang. Jika dia melakukan hal seperti itu sambil berpikir dengan tenang, maka kerusakan reputasi Xuan Luo tidak mungkin diperbaiki. Wang Lin memahami semua ini, jadi dia tidak akan memilih untuk melakukan itu. Wang Lin tidak akan memilih metode seperti itu. Dia akan mengambil jiwa Wan Er, membunuh Kaisar Dao kuno, dan melakukan semuanya di siang hari bolong. Satu-satunya hal yang harus dia pertimbangkan adalah perasaan gurunya. Guru. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada orang yang berjalan ke arahnya. Dia tidak bangun dan terus membungkuk meskipun 36 iblis telah menggunakan kesempatan ini untuk mendekatinya. Di langit, Xuan Luo berjalan keluar dan memandang Wang Lin. Dia tampaknya sudah sangat tua dan dia melambai ke tanah di bawah. Dengan gelombang ini, 36 iblis semuanya batuk darah dan mundur ketakutan. Semua orang di samping Wang Lin terlempar sejauh 10.000 kaki, hanya menyisakan Wang Lin, yang terus membungkuk. Kaisar Dao kuno mencibir ketika dia melihat Xuan Luo muncul. Matanya berbinar dan dia dengan cepat melangkah maju. Tuan Xuan, Wang Lin masuk ke istana dan mencoba mencuri permaisuriku. Dia telah mengkhianati kita sebagai murid Tuan Xuan. Saya harap Tuan Xuan. Sebelum dia selesai berbicara, Xuan Luo tiba-tiba berbalik ke arahnya. Enyahlah untukku. Kaisar Dao kuno gemetar dan batuk darah saat dia mundur beberapa langkah. Dia melihat darah yang dia batukkan dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Xuan Luo berani melukainya.
Dia hendak berbicara lagi, tetapi ketika dia melihat niat membunuh dan kemarahan di mata Xuan Luo, dia menelan kata-katanya. Ekspresinya muram, tapi dia tidak berani berbicara lagi. Grand Empyrean Xuan Luo, ayah Kaisar Dao kuno, lelaki tua yang kehilangan lengan kanannya, menghela nafas dan membungkuk pada Xuan Luo. Anak ini tidak menghormati kekuatan kekaisaran, tapi saya yakin penjaga Dao kuno yang dihormati akan menangani masalahnya perih. Bagaimanapun, orang ini membunuh puluhan ribu orang kuat di Dao kuno saya. Dia telah membahayakan Dao kuno, dan ini tidak bisa dimaafkan. Orang tua itu jauh lebih pintar dari kaisar saat ini. Kata-katanya menekankan fakta bahwa Wang Lin telah membunuh banyak orang. Xuan Luo diam-diam merenung, lalu dia menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Ada juga kebingungan, dan wajahnya tampak lebih tua. Dia memandang muridnya, yang masih berlutut di sana. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak dapat berbicara. Setelah waktu yang sangat lama, Xuan Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa?" Wang Lin menghela nafas. Dia menatap Xuan Luo dengan ekspresi rumit. Dia tidak bisa membalas kebaikan Xuan Luo yang dia tunjukkan. Dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo dari lubuk hatinya. "Guru, jangan marah." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya. Dia terbatuk-batuk penuh darah dan melambaikan tangannya. Darah tersebar dan menyatu dengan darah di tanah, menampakkan cahaya darah yang mengerikan. Dengan darah Wang Lin sebagai panduan, tubuh mulai terbentuk dari udara tipis. Mayat-mayat ini adalah orang-orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Saat itu, dengan kultivasi Yemo, dia bisa menggunakan beberapa suap darah untuk menciptakan dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno di dunia gua. Sekarang Wang Lin memiliki darah jiwa. Dengan warisan yang dia peroleh setelah menyatu dengan darah jiwa, dia bisa melakukan ini juga, dan dia berkali-kali lebih kuat dari Yemo. Mayat-mayat ini muncul satu per satu. Puluhan ribu orang, dan tidak ada satu orang pun yang hilang. Tubuh mereka terbentuk dan semua darah di tanah menghilang. Wajah Wang Lin pucat saat dia membuka tangannya. Puluhan ribu jiwa terbang keluar dan menyatu dengan tubuh masing-masing. Wang Lin telah membunuh puluhan ribu orang, tapi dia hanya menghancurkan tubuh mereka dan mengambil jiwa mereka. Namun, dia terlalu kuat, jadi tidak ada seorang pun di sini yang bisa melihatnya. Xuan Luo adalah gurunya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang membuat Xuan Luo sedih. Episode 2029 dipenuhi kemarahan. 8. Ketika puluhan ribu orang muncul, mata hampir 1000 orang di luar istana membelalak tak percaya. Bahkan ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan menjadi lebih suram. Ayahnya, lelaki tua itu, tersentak. Dia tidak memperhatikan apapun sebelumnya, dan sekarang dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang lebih dalam di matanya. Ketika jiwa-jiwa itu kembali ke tubuh mereka, puluhan ribu orang membuka mata mereka. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka terbangun sepenuhnya. Semburan tangisan bergema. Mereka merasa seharusnya mati, tetapi sekarang semuanya seperti mimpi ketika mereka dihidupkan kembali. Namun, mereka tidak sekuat sebelum kematian dan sudah banyak melemah. Meskipun mantra ini misterius, mantra ini tidak mampu membuat begitu banyak orang memulihkan kekuatan aslinya. Namun, karena darah jiwa di tubuh Wang Lin, meski kekuatan mereka telah melemah, mereka hanya perlu beberapa dekade untuk pulih sepenuhnya. Hanya seseorang dengan darah jiwa yang bisa menggunakan mantra yang dekat dengan kekuatan leluhur kuno. Setelah menangis, mereka semua terdiam dan memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Di antara mereka ada 9 orang di bawah Xuan Luo. Mereka menghela nafas dan merasa seperti baru saja lolos dari bencana besar. Jiwa mereka telah diambil oleh Wang Lin, jadi mereka mengerti bahwa alasan mereka dihidupkan kembali adalah karena Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat. Meskipun dia memiliki darah jiwa, menggunakan mantra seperti ini masih akan sangat merugikannya. Agar tidak mengecewakan Xuan Luo, dia telah membuat keputusan ini ketika dia memutuskan untuk masuk ke istana. Apakah dia berhasil atau gagal, dia akan mengambil jiwa semua orang yang telah dia bunuh dan menghidupkannya kembali begitu Xuan Luo tiba. Menghadapi pemandangan yang tak terbayangkan ini, Xuan Luo tergerak. Dengan tingkat kultivasinya, dia dapat melihat bahwa Wang Lin dapat melakukan semua ini karena setetes darah jiwa. Dengan 3 tetes darah jiwa, seseorang dapat membuat klan baru. Ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang Xuan Luo melihat ini, dia mempercayainya. Wang Lin mengangkat kepalanya. Wajah pucatnya membuatnya tampak sakit-sakitan. Dia memandang Xuan Luo dan dengan lembut berkata, "Guru, murid tidak benar-benar membunuh satu pun anggota Dao kuno. Meskipun dia tidak membunuh siapapun,
dia telah melemahkan banyak anggota Dao kuno yang kuat dan masuk ke istana, tidak menghormati kekuatan kekaisaran. Jika berita ini menyebar ke Si kuno dan Ji kuno, Dao kuno akan kehilangan muka. Dia masih harus mati. Kaisar Dao kuno tiba-tiba berkata. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin, beritahu guru alasannya. Xuan Luo memandang Wang Lin dan ekspresinya perlahan melembut. Dia pikir Wang Lin tidak peduli dengan perasaannya dan melakukan pembunuhan besar-besaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini tidak hanya akan membuat hatinya sakit, tetapi juga akan membuatnya merasa kecewa. Untuk satu-satunya muridnya, dia telah melakukan semua yang perlu dia lakukan sebagai seorang guru. Dia bahkan menganggap Wang Lin sebagai putranya sendiri. Dia telah mempersiapkan semua yang dibutuhkan Wang Lin untuk berkultivasi dan bahkan bersedia melawan Gu Dao Grand Empyrean demi Wang Lin. Beberapa saat yang lalu, dia sedang memurnikan harta karun untuk Wang Lin. Namun sesampainya di sana, dia melihat tanah berlumuran darah. Dao kuno yang dia lindungi memiliki kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya dilakukan oleh muridnya. Hal ini membuat Xuan Luo merasa hatinya seperti ditusuk dengan pisau dan membuatnya kecewa. Tapi sekarang, ketika dia melihat Wang Lin menggunakan darah jiwa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal, meski melukai dirinya sendiri, hati Xuan Luo terasa sakit untuk Wang Lin. Hatinya sakit terhadap murid ini, dan dia tahu bahwa murid ini masih peduli padanya. Karena dia tahu jika Wang Lin tidak merencanakan ini sebelumnya, tidak akan ada cara untuk menghidupkan kembali orang-orang secara tiba-tiba. Sebelum dia datang, dia sudah memperhitungkan perasaanku. Tatapan Xuan Luo melembut. Dia memahami muridnya. Jika bukan karena alasan penting, muridnya tidak akan melakukan ini, apalagi menjadi gila seperti ini. Alasannya kemungkinan besar adalah keuntungan Wang Lin. Xuan Luo menghela nafas dan dia samar-samar menebak sebagian darinya. Wajah Wang Lin pucat saat dia berkata, jiwa istriku ada di dalam tubuh Song Zi. Murid akan membawanya pergi. Kaisar Dao kuno mengetahui hal ini dan tidak akan mengizinkannya. Murid juga perlu membunuhnya. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia segera berteriak, tidak masuk akal. Anda ingin mencuri permaisuri saya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membawanya pergi? Anda bilang jiwa istri Anda ada di dalam tubuhnya, sungguh konyol. Anda tidak menjelaskan sama sekali ketika Anda tiba. Kenapa aku harus memberikan permaisuriku padamu? Kaisar Dao kuno mencibir, tapi hatinya bergetar. Jadi sekarang setelah aku menjelaskannya, aku akan membawanya pergi. Wang Lin menoleh dan dengan dingin menatap Kaisar Dao kuno, yang dijaga oleh hampir 1000 orang. Kaisar Dao kuno segera berkata, konyol. Penjelasan Anda tidak beralasan. Jika aku benar-benar membiarkanmu membawanya pergi, bukankah seluruh dunia akan menertawakan ketidakmampuanku? Lagi pula, alasanmu tidak masuk akal. Saya dapat mengatakan bahwa wanita ini adalah istri saya di kehidupan saya yang terakhir. Apa yang bisa kau lakukan? Suaranya tajam dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dia yakin bahwa Wang Lin tidak akan pernah bisa menyakitinya, juga tidak akan berani membunuhnya. Dia juga melihat rasa hormat Wang Lin terhadap Xuan Luo. Dengan Xuan Luo di sini, kemungkinan Wang Lin untuk menyerang akan semakin kecil. Jika dia tidak memanfaatkan ini, dia tidak akan menjadi bangsawan. Selain itu, dia adalah Kaisar Dao kuno, siapapun yang berani membunuhnya harus bertanya kepada Grand Empyrean Gu Dao terlebih dahulu. Sebagai Kaisar Dao kuno, dia tidak perlu takut. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Lin melakukan apa yang dia inginkan? Dia telah memikirkannya. Setelah masalah hari ini selesai, dia akan memanjakan Song Zi dan mengambil tubuh perawannya, membiarkannya melahirkan anaknya dan membiarkan Wang Lin putus asa. Kaisar Dao kuno melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, jika kamu ingin mengambil permaisuriku, berikan aku beberapa bukti. Wang Lin diam-diam merenung. Niat membunuh di tubuhnya hampir tidak bisa ditekan dan akan meledak. Dia akan membunuh 1000 orang yang menghalangi jalannya dan membantai jalan menuju istana untuk membunuh Kaisar Dao kuno. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Ada sedikit warna merah di wajah pucatnya saat dia menekan niat membunuh gila di tubuhnya. Dia memandang Song Zi dan mengungkapkan kesedihan. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Grand Empyrean, dan selain Xuan Luo, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, di hadapan seorang kaisar kecil, dia tidak dapat mengambil langkah maju. Dia bisa melihat jiwa Wan Er di sana tapi tidak bisa membawanya pergi. Semua ini karena dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo dan menempatkannya dalam dilema. Dia tidak ingin membuat guru yang sangat berhutang budinya itu merasa sedih.
Wang Lin menutup matanya dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah batu giok muncul. Setelah akal ilahi berkumpul di batu giok itu, dia menghancurkannya. Saat dia menghancurkan batu giok itu, semua yang dia lihat menggunakan batu giok dari Sekte Jiwa Agung, bersama dengan gumaman Kaisar Dao kuno, ditampilkan di hadapan semua orang tanpa menyembunyikan apapun. Gambarnya sangat jelas. Guru Kekaisaran berkata bahwa pecahan jiwa ini dapat menjadikanku kaisar kuno sejati dari seluruh klan kuno. Maka, menjadikan wanita ini permaisuriku akan menjadi hadiah terbaik untuknya. Meski wanita ini tidak cantik mutlak, dia memiliki daya tarik tersendiri. Saya tidak tahu dari mana guru kekaisaran mendapatkan pecahan jiwa ini. Dia mungkin memiliki kekasihnya sendiri, dan mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa setelah kematiannya. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa wanita ini ada di tanganku. Jika aku bisa melihat siapa kekasih wanita ini dan aku bisa melihatnya sendiri, itu akan sangat menarik. Jika suatu saat mereka bertemu, saya ingin tahu apakah mereka akan saling mengenali. Masalah ini tidak mendesak. Setelah upacara, saya harus merasakan fragmen jiwa yang enak setelah menyatu. Suara Kaisar Dao kuno keluar dari gambar batu giok yang hancur. Meskipun ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar ini, niat membunuh di hatinya melonjak sekali lagi. Namun, dia menekannya sekali lagi. Suara ini terdengar oleh semua orang di sini. Meskipun Kaisar Dao kuno tetap tenang, gelombang besar muncul di hatinya. Dia tidak pernah menyangka mantra aneh seperti itu ada di dunia ini. Kaisar Dao kuno mencibir dan berkata dengan nada muram, ilusi yang realistis, menarik. Wang Lin, Anda berusaha keras untuk membuat ini, tapi semuanya salah. Saya belum pernah mengatakan hal seperti itu. Fragmen jiwa apa? Wang Lin tetap diam, tapi niat membunuhnya melonjak seperti orang gila. Itu akan meletus untuk ketiga kalinya, dan matanya menjadi merah sekali lagi. Namun, dia menahannya sekali lagi, dan karena menahan amarahnya berkali-kali, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat Kaisar Dao kuno mencibir, Xuan Luo mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Song Zi. Namun, ada kilatan cahaya ungu di sekitar Song Zi yang menghilangkan cengkeraman Xuan Luo. Hal ini menyebabkan ekspresi Xuan Luo berubah. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berseru, kunci jiwa leluhur cetak ungu. Kaisar Dao kuno tersenyum sedikit dan dengan dingin menatap Xuan Luo. Lalu dia memandang Wang Lin dan tawanya menjadi semakin tak terkendali. Dia adalah permaisuriku, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Saya sudah memasang kunci ini di tubuhnya. Ini adalah peninggalan dari leluhur kuno. Jika aku mati, dia pun mati, dan dengan satu pikiran, dia tidak bisa bergerak lebih dari 100 kaki dariku. Tanpa merusak kuncinya, siapa yang bisa mengambilnya dariku? Saya mengontrol apakah dia hidup atau mati. Wang Lin, apakah kamu berani membunuhku? Jika aku mati, dia juga akan mati. Wang Lin, kenapa tidak berlutut? Kaisar Dao kuno tertawa ketika dia melihat Wang Lin. Episode 2030 dipenuhi kemarahan. 9. Kunci jiwa leluhur cetak ungu. Mantra ini diturunkan oleh Grand Empyrean Gudao kepada 3 keluarga kekaisaran, dan hanya kaisar saat ini yang dapat menggunakannya. Mereka hanya dapat menggunakannya sekali dalam hidup mereka, dan siapapun di bawah Grand Empyrean tidak akan lagi memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Hanya Grand Empyrean Gudao yang bisa menghilangkan mantra ini, kata Xuan Luo dengan ekspresi yang sangat muram. Wang Lin terdiam. Xuan Luo memandang Kaisar Dao kuno dan dengan tenang berkata, Ye Dao, sebagai penjaga Dao kuno, saya meminta Anda segera menghapus batasan di sini dan membiarkan Wang Lin membawa wanita ini pergi. Aku akan meminta Grand Empyrean Gudao untuk menghapus mantra dari wanita ini. Putra Kaisar, itu tidak layak untuk seorang wanita. Orang tua itu juga mengerutkan kening dan menatap Kaisar Dao kuno. Karena wanita ini memiliki jiwa istri Wang Lin, mengapa kamu ingin dia ada? Kembalikan saja padanya. Orang yang begitu kuat telah memutuskan untuk tetap tinggal di Dao kuno saya. Jika kamu melakukan ini, itu akan membuat hatinya dingin. Hati dingin. Lalu bagaimana jika hatinya menjadi dingin? Kamu sudah tua, jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Dan Tuan Xuan. Ini adalah urusan pribadi keluarga kekaisaran. Anda adalah penjaga Dao kuno. Apakah Anda lupa perjanjian dengan Grand Empyrean Gudao? Orang ini telah masuk ke istana dan tidak menghormati kekuasaan kekaisaran. Saya sekarang berharap Tuan Xuan akan membunuh orang ini dan memenuhi tugas Anda.
Kaisar Dao kuno berkata dengan dingin, sepenuhnya mengabaikan permintaan Xuan Luo. Dia berperilaku seperti ini karena dia yakin tidak ada yang berani membunuh banyak, terutama Wang Lin. Xuan Luo tersenyum marah dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Kaisar Dao kuno ini adalah seseorang yang dia tunjuk, dan sekarang dia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berbicara. Jika aku berlutut, maukah kamu membiarkan aku membawanya pergi? Bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Apakah kamu tidak sombong sebelumnya? Bukankah kamu tidak mau berlutut sebelumnya? Sekarang apa yang ingin kamu berlutut? Anda hanyalah seekor semut dari dunia gua, dan saya adalah putra surga yang bangga. Datang dan berlututlah di hadapanku, mohon, dan jika aku bahagia, aku mungkin akan menghadiahkan wanita ini kepadamu. Kaisar Dao kuno tersenyum, tapi senyumnya sangat gelap. Aku, Wang Lin, bisa terus menjaga Dao kuno sampai akhir hidupku. Aku bisa berlutut, aku tidak bisa membunuhmu. Aku hanya ingin pecahan jiwa di tubuh wanita itu. Berikan dia kembali padaku. Oke, gumam Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah akumulasi kesedihan selama ribuan tahun. Berikan dia padamu. Maka itu akan tergantung pada suasana hati saya. Mungkin setelah bermain dengan wanita ini selama beberapa ribu tahun, dan kamu patuh selama itu, maka aku mungkin akan memberikannya kepadamu. Kaisar Dao kuno tertawa. Tubuh Wang Lin bergetar dan menutup matanya. Niat membunuh di tubuhnya meletus sekali lagi dan dia hampir kehilangan kendali. Adapun apa yang disebut batasan yang bisa dia rasakan dari darah jiwa di tubuhnya, jika dia punya waktu, dia bisa melanggar batasan tersebut. Alasan dia masih menekan niat membunuh ini adalah demi Xuan Luo. Karena Xuan Luo tidak akan membiarkan Kaisar Dao kuno dibunuh. Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno, dan kekuatan kekaisaran adalah yang tertinggi di sini. Saya bisa menawarkan hal lain untuk ditukar dengan pecahan jiwa istri saya. Wang Lin membuka matanya dan menekan niat membunuh sekali lagi. Namun, matanya merah dan dia berbicara dengan suara serak. Oh, katakan padaku apa yang akan kamu perdagangkan. Kaisar Dao kuno tersenyum. Wang Lin memandang Song Zi, lalu tangan kanannya meraih kehampaan dan sebuah jiwa muncul. Mata jiwa ini tertutup, tapi memancarkan cahaya keemasan. Cahayanya tidak murni dan jiwa tampak seperti kesakitan. Apakah jiwa Kaisar Langit Klan Surgawi cukup? Tatapan Wang Lin menatap Kaisar Dao kuno. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah saat dia menatap jiwa itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kaisar Surgawi. Ini tidak mungkin, kamu benar-benar memiliki jiwanya. Kaisar Dao kuno tersentak. Bukan hanya dia, tetapi ketika Wang Lin mengeluarkan jiwa, ekspresi semua anggota Dao kuno berubah. Anggota dari dua klan lain di kejauhan juga sama. Banyak dari mereka telah melihat Kaisar Langit, jadi mereka langsung tahu bahwa jiwa ini nyata ketika mereka melihatnya. Mata ayah Kaisar Dao kuno melebar dan tubuhnya bergetar. Bahkan Xuan Luo terkejut saat melihat jiwa ini. Tidak cukup. Bagaimana jiwa Kaisar Langit saja sudah cukup? Jantung Kaisar Dao kuno berdetak kencang dan dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di matanya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Wang Lin berhasil mendapatkan jiwa Kaisar Langit. Harus dikatakan bahwa Kaisar Langit adalah salah satu dari 9 Grand Empyrean. Wang Lin diam-diam merenung. Dia melambaikan tangan kirinya ke langit dan Grand Empyrean Sun yang hitam dan putih muncul di belakangnya. Sesuatu perlahan muncul dari dalam matahari. Itu adalah kepala. Itu adalah kepala raksasa yang tidak memiliki mata atau telinga. Saat kepala muncul, energi surgawi yang sangat padat dan cahaya keemasan yang tampak seperti matahari menyebar. Jika aku menambahkan kepala ini, apakah itu cukup? Mata Wang Lin menjadi semakin merah dan suaranya semakin serak. Ini adalah... Kaisar Dao kuno terkejut saat dia melihat kepalanya. Dia merasa kepala itu tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ini adalah kepala leluhur surgawi. Ini benar-benar kepala leluhur surgawi. Tubuh ayah Kaisar Dao kuno bergetar hebat dan dia terbang keluar istana. Dia menatap kepala di udara dan mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Apa? Kepala leluhur surgawi. Setelah Kaisar Dao kuno pulih, ekspresinya berubah drastis. Xuan Luo tersentak saat dia melihat kepala itu, dan pikirannya menjadi kosong sama sekali. Jika mereka seperti ini, tidak perlu membicarakan orang lain di sini. Begitu mereka mendengar teriakan ayah Kaisar Dao kuno, mereka semua melihat ke kepala. Kejutan yang mereka rasakan bahkan lebih hebat daripada saat mereka melihat jiwa Kaisar Langit.
Surgawi. Kepala leluhur surgawi. Leluhur surgawi. Sudah mati. Lalu bagaimana dengan leluhur kuno? Apakah leluhur kuno masih hidup? Wang Lin ini memiliki kepala leluhur surgawi. Hal ini memicu gelombang di seluruh istana dan akan segera memicu gelombang di seluruh klan kuno. Anggota dari dua klan lainnya menatap kepala dengan tidak percaya. Wang Lin memandang Kaisar Dao kuno yang terkejut dan berkata dengan suara serak, "Saya akan menukar dua hal ini dengan jiwa istri saya." Apa itu cukup? Cukup. Cukup. Orang yang menjawab Wang Lin adalah ayah Kaisar Dao kuno. Dia dengan bersemangat berbalik untuk melihat putranya. Ye Dao, dengan dua item ini, Dao kunoku akan bangkit. Dengan jiwa Kaisar Surgawi dan kepala leluhur surgawi, Dao kuno saya akan memiliki kesempatan untuk menyatukan seluruh klan kuno. Biarkan wanita itu pergi. Suara lelaki tua itu bergetar karena kegembiraan. Kaisar Dao kuno ragu-ragu. Cepat, lepaskan batasannya. Apa yang kamu tunggu? Lelaki tua itu dengan cemas berteriak. Tidak cukup. Dengan musuh hebat seperti dia, aku tidak bisa tenang. Jika kita membunuh orang ini, kedua item itu akan menjadi milik Dao kunoku. Kilatan niat membunuh muncul di mata Kaisar Dao kuno. Kamu. Orang tua itu hendak mengaum, tapi dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dan matanya berbinar. Kalian semua sudah keterlaluan. Di langit, Xuan Luo mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang semua orang yang hadir. Beberapa bahkan batuk darah karena teriakan ini, dan wajah mereka kini dipenuhi ketakutan. Bahkan wajah Kaisar Dao kuno menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia menatap Xuan Luo dengan ekspresi galak. Xuan Luo, kamu berani menyakitiku. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Grand Empyrean Gu Dao? Ye Dao, sebarkan batasannya. Anda dapat mengambil kepala leluhur surgawi dan jiwa Kaisar Surgawi. Orang tua ini akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jika tidak, maka orang tua ini akan bertarung melawan Grand Empyrean Gu Dao untuk membunuhmu hari ini. Hati Xuan Luo sakit. Dia melihat ekspresi Wang Lin yang hampir memohon dan wajah pucatnya. Hatinya tidak tahan. Dia mengerti bahwa Wang Lin hanya melakukan semua ini untuknya. Muridnya tidak ingin mempersulitnya dan tidak ingin mengecewakannya, jadi Wang Lin terus menanggung semuanya. Dengan murid seperti ini, Xuan Luo bisa bangga. Jika muridnya bisa melakukan ini, meskipun dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia juga bisa secara pribadi membunuh kaisar ini demi muridnya. Dia akan menjadi Grand Empyrean pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Xuan Luo tahu betapa serius konsekuensinya, tapi sekarang, melihat muridnya menanggung semuanya, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Kamu berani membunuhku. Xuan Luo, Anda adalah Grand Empyrean dari Dao kuno. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak hanya akan dibunuh oleh Grand Empyrean Gu Dao, tetapi Anda juga akan melawan Dao kuno yang telah Anda lindungi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan menyinggung seluruh Dao kuno. Apakah kamu berani membunuhku? Anda akan menjadi orang berdosa dari Dao kuno. Bahkan jika kamu mati, kamu akan dibenci oleh seluruh Dao kuno. Kaisar Dao kuno berteriak, ekspresinya ganas. Tubuh Xuan Luo bergetar. Dia menutup matanya untuk menyembunyikan kesedihan dan kebingungan di dalamnya. Saya telah menjaga Dao kuno sampai hari ini dan tidak melakukan apapun yang saya sesali. Saya hanya memiliki satu murid ini. Saya membawanya ke sini dari dunia gua. Dia memiliki posisi tertinggi di klan surgawi, tapi dia masih datang mencariku. Aku hanya punya satu murid. Xuan Luo membuka matanya dan menunjukkan tekad yang putus asa. Ketika Xuan Luo membuat keputusan, Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru." Dia memandang Xuan Luo dan menunjukkan senyuman. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia menemukan pecahan jiwa Wan Er. Namun, ketika Xuan Luo melihat senyuman ini, hatinya semakin terasa sakit. Senyuman macam apa ini? Itu jelas merupakan tangisan tanpa suara. Guru, Anda telah melindungi Dao kuno sepanjang hidup Anda. Murid tidak layak atas keputusan Anda. Wang Lin memandang Xuan Luo dan berlutut. Dia bersujud sekali pada Xuan Luo. Sepanjang hidupnya, dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan sujud di hadapan langit atau bumi. Dia hanya akan menghormati orang tuanya dan berlutut di depan situ. Sekarang ada satu orang lagi yang akan dia berlutut. Kamu. Mata Xuan Luo dipenuhi dengan kesedihan.